Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Selamat datang di Pos Ronda. Assalamualaikum yang lagi viral, Bang Marcel Radival. Wih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang di Pos Ronda. Iya, apa kabar Pos Ronda nih? Alhamdulillah baik. Gimana Baik gimana? ya. Orang Apanya sakti yang gimana beneran nih? lagi viral. Orang sakti beneran yang lagi viral. Biasanya Orang gini, sakti. jauh, Waduh, like. ya Biasanya nge-lag. kita kan sering nonton konten settingan Grebek Dukun. Itu kemarin Iya, kan iya. kontennya apa teman-teman yang di Instagram yang live itu kan asli Grebek Dukun itu. Kalau menurut Iya, gua iya. sih, mm-mm. Hmm. Iya benar yang viral itu ya. Oke, disapa dulu sahabat Pos Ronda semuanya. Silakan, Bang Marcel. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua sahabat Pos Ronda. Semoga selalu sehat-sehat dan bahagia terus. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, Eh, ini gua ada, lu nggak usah ya. Lihat nih sini apa tuh? dulu, lihat kemari dulu. Oh, Lu, lu nggak usah, nggak nggak dimintai usah, di nggak sini. perlu. Biar gua yang tanggung jawab aja. Nanti ini gua Oh. ngasih ke apa ke dusun ya. Kalau di sini nggak ada RT RW, di Oh, sini dukun. Dukun, dusun bukan duh. dukun ya, dusun. Oh, di wilayah pos ronda nggak pakai KTP nih? Di wilayah pos ronda bawa KTP, punya KTP sebagai identitas, Tapi nggak bukan dimintain. tidak dimintain untuk hal-hal yang apa ya di luar daripada aturan. Misalnya kalau Oh iya, ada iya. tukang es krim, Nah, aduh sinyal sinyal sinyal. Kalau ada wah, tukang es krim lewat kemari, itu nggak ya. dimintai. Ada tamu yang bertamu Hmm. kemari, itu nggak dimintai. Oh, iya. Bebas. Kecuali nginep ya. Kecuali nginep ya. Itu pun yang kalau nginap bukan kepala desa yang minta ke tamu. Paling-paling Oh, nanti fotokopinya diambil sama saya misalnya nih. Ini Marcel nih bertamu ke pos ronda. Saya yang ngambil iya. fotokopinya, saya kasih ke dusun, bukan kepala desa. Aturan Oh di sini gitu. begitu. Iya, 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 iya. I see, I see, I see. Ngopi, ngopi, Sel, Jadi ngopi. gimana? Iya, itu lagi mau dibikinin istri tuh. Hmm. Jadi Bahas apa coba nih jadi diceritakan malam dulu. ini? Kita bahas seputar orang pura-pura sakti. Apa? Ah, Coba ya, silakan, silakan. apa yang terjadi kemarin di sana itu. Sekarang pun lagi banyak nih framingan-framingan, ada yang tiba-tiba ngaku-ngaku sebagai guru Marcel nih, ya kan? Gimana Wah, tanggapan Marcel itu? Banyak sekali yang membahas itu. Ini guru Marcel loh. Hmm. wah, ya memang banyak sih kayak gitu. Banyak ada orang-orang yang ngaku tiba-tiba saya gurunya, saya ngajar-ngajarin. Wah, padahal saya itu berguru yang benar-benar berguru belajar itu ke Pak Yan Nurindra ada. Pak Yan Nurindra ini saya belajar Reiki dulu, Bang TJ. Itu benar-benar saya belajar eh, Reiki dari tingkat 1 sampai tingkat tiganya sama Pak Yan Nurindra, Ya, dan sekarang Pak Yan Nurindra ini sudah almarhum, sudah meninggal seperti Allah, itu. Allahumma barik. Rohi, ya rahimahullah udah. Nah, kalau yang lain-lain ini juga aneh. Saya tuh ketika ketemu orang pasti saya sharing. Saya tuh tipikal ketika ketemu orang baru, saya nyari tahu dia kelebihannya di bidang apa nih. Misalkan walaupun dia di bidang bersih-bersih doang, misalkan office boy atau di bidang ojek atau di bidang jualan makanan, jualan gorengan dan sebagainya, saya akan lebih nanya tentang keahlian dia dan saya belajar sesuatu tentang keahlian dia gitu ke semua orang. Jadi kalau Berarti misalkan berarti teman lu sih, lu nggak lu kagak sombong berarti nggak merasa punya ilmu. Ketika ketemu sama orang-orang baru, kan ada ilmu baru yang bisa kita serap dari iya. dia. Kan begitu. Iya betul. Makanya kalau misalkan teman-teman sharing ini merasa jadi guru gua, berarti guru gua adalah semua orang yang pernah ketemu gua.
gitu. Termasuk Hmm. Bang TIJ juga, termasuk orang-orang yang pernah collab sama gue juga, semuanya guru gue semua berarti. Karena semua orang ya pasti gue ajakin sharing dan gue belajar sesuatu hal baru dari dia pasti. Tapi untuk perdukunan, seriously gue belajar seluruhnya sendiri. Kayak keris petir, ya cari tahu sendiri. Semuanya cari tahu Hmm. sendiri. Dari dunia sulap asalnya. Itu autodidak ya. Otodidak, Kalau otodidak. karena untuk ilmu halu itu nggak perlu guru. Iya, Nah, tinggal makanya ngeliat aja makanya jangan rekaman. makanya jangan berguru kepada guru-guru yang halu. Nanti hidup Iya, lu benar. kagak kagak tenang teman-teman ya, karena ya penuh dengan apa ya, akal-akalan. Karena ini banyak nih teman-teman pendukung yang sono itu berkomentar soal akal gitu ya. Itu nggak Hmm. semua ilmu lo pakai akal gitu. Siapa bilang? Goib itu nggak pakai akal. Siapa bilang? Siapa bilang nggak pakai akal? Iya, Untuk iya. mengenal goib aja harus punya akal yang sehat. Kalau nggak kenal sama yang namanya goib. Ya, Iya, belajar betul. agama itu harus ada akal juga. Karena tidak diwajibkan untuk yang tidak punya akal. Ibadah misalnya, Iya. sholat, puasa itu tidak diwajibkan untuk yang tidak berakal. Jadi harus ada Iya, akal benar. dulu, akal yang sehat dulu. Nah, jadi kalau kita nggak Iya. punya akal sehat, kita gampang diakal-akali orang, teman-teman. Ah, itu betul. Kalau kalau kita punya akal tapi akal kita tidak sehat, suka ngakalin orang. Ah, Iya. ayo, makanya pakai akal. Karena kalau pakai akal, ilmunya juga ada keputusannya, ada rujukannya, ya. Iya. Dan Belajar Islam Al-Quran. mengajarkan itu. Iya, misalnya Islam kita belajar mengajarkan itu. Al-Quran nih, Hmm. belajar Al-Quran nih. Kalau kagak ada akal gimana? Gimana caranya ngerti Kita Al-Quran kalau nggak berakal? iya, Iya. ini yang Maka ini dari yang itu. membuat saya bingung yang ngaku-ngaku santri ya kan. Bingung cara berpikirnya gitu. Bukan kita udah Iya. pinter pinter banget, bukan. Cuman Iya. begini, Sel. Gua mau bilang gini, Apa? orang kalau berbicara gaib katanya nggak bisa dilogikakan, artinya nggak masuk akal sehat. Gua Iya, nggak iya. percaya itu. Gua nggak percaya. Langkah kita dalam proses mencari tahu tentang hal gaib aja butuh akal. Iya. Itu mah yang bilang begitu akal-akalan dukun aja biar apapun yang diomongin dipercaya. Kayak contohnya yang Master Dedi bilang tuh yang berita yang dibahas di Master Dedi kan. Ya kan. Hmm. Eh, ada dukun bilang mau nerawang terus harus ngirimin foto bugil. Nah, ini gimana Ah, caranya biar dia percaya adalah ya udah tinggal bilang gitu. Kalau ini hal goib nggak bisa pakai akal-akalan. Ini memang harus seperti itu syaratnya gitu. Biar dikirimin foto bugil gitu. iya, Tujuannya dia dukun-dukun ngomong gitu ya biar dipercaya aja kebohongan-kebohongan ya. iya ceritanya ceritanya kan mau lihat goib, kenapa mau lihat aurat? Kan Ya gitu. kan alasan iya. Alasannya kan biar Karena goib, nerawang. Padahal padahal mah ya, kalau emang bisa nerawang ya pakai baju juga nggak masalah kan kan nerawang. iya. Ah, Bentar, ini gua baca komen mungkin dari pihak tetangga ya, apa yang tuh? nggak tahu kedekatan kita mungkin. TIJ cuman manfaatin Marcel. Gua jawab dulu ya. Sesuatu yang Iya, bermanfaat, apa salahnya? Kita ambil iya, manfaatnya. Jangan iya, iya. sesuatu yang tidak bermanfaat, kita coba paksakan untuk menganggap bahwa itu adalah bermanfaat. Begitu kawan. Silahkan lanjut, Sel. Iya. Kalau manfaatin saya gini, saya lebih suka ada teman yang sefrekuensi yang yang memang saya tahu dia baik datang ke saya terus bilang, "Sel, tolong dong ini gue misalkan gimana nih biar hidup di masa sekarang nih. Solusi dong, kira-kira cara jualan gimana? Atau jualan gue sepi nih, gimana caranya?" Datang ke gue, main bareng, ngobrol, terus gue kasih tahu sharing nanti. Daripada teman-teman yang datang-datang tiba-tiba, "Sel, punya duit nggak? Gue minjem dong." Gue lebih baik ngajarin sesuatu daripada minjemin sesuatu. Karena kalau minjemin duit pasti berantem ujung-ujungnya tuh. Iya, jangan langsung donasi lah. Istilahnya Iya, kita kita kasih kailnya, bukan kasih ikannya. Nih iya kailnya. betul. Cara man, cara Itu. mancingnya gini. Nah, Iya, saya lebih suka kayak gitu daripada
ngasih ikannya gitu. Jadi Ya, mau ada yang bilang dimanfaatin dan sebagainya, saya pribadi nggak merasa dimanfaatin, jadi sharing aja hitungannya gitu. ya. Ya makanya kita Gitu. berteman dengan orang-orang yang sedikit lebih pintar dari kita daripada berteman dengan orang yang lebih bodoh dari kita. Artinya begini, bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan orang yang lebih bodoh. Kita juga harus punya teman yang lebih pintar dari kita supaya ilmu kita bertambah. Jadi kalau kita Iya, berteman dengan yang standarnya di bawah kita terus, bergaul di situ saja, kita yang akan kelihatan pinter, seolah-olah kita yang paling pinter. iya, iya. Karena di antara orang-orang bodoh, makanya cari teman-teman yang lebih pinter dari kita. Misalnya saya nih, bodoh, Hmm, cari teman yang pinter kayak Marcel, ya iya, kan? iya. Biar saya banyak Iya, paham tentang segala sesuatu. iya. Nah, Iya, jangan saya pun ngehalu, begitu. jangan ngehalu. Saya pun begitu kayak misalkan nih, saya pun nggak merasa pinter. Saya nyari tahu apa kelebihannya Bang TJ, terus saya tanya juga. Saya juga masih banyak nanya kok ke Bang TJ kok. Jadi ke semua orang bahkan, ke semua orang yang baru saya temui bahkan, saya banyak nanya. Karena untuk dapat pengetahuan yang mereka tahu gitu loh. Biar kita dapat pembelajaran baru, dapat ilmu baru, jangan sampai kita merasa matang soalnya. Karena kalau kita udah Ya, merasa matang, udah merasa pinter, udah merasa hebat, itu tanda dikit lagi busuk. Ya. ya, Nanti disamperin, kalau udah busuk tuh kalau udah disamperin nanti nggak berani ngadepin. Nanti malah nelpon pengacara misalkan gitu. Itu ya. biasanya. Pokoknya jangan dipintir-pintir, teman-teman yang nonton jangan Iya. dipintir-pintir ya. Pintu keluar Mm. nggak pakai W, pakai A langsung ya. Iya, iya. Silahkan, silahkan. Iya, jadi apa nih pembahasan berikutnya? Ada pertanyaan lagi? Gue mau nanya gini, itu kan Apa? ada undangan nih, ada undangan Hmm, ke Padepokan yang kemarin, Padepokan hmm. Singa ya, Raja Singa. Kalau kalau gua ya, lu kagak usah ikut-ikutan. Kalau gua bilang itu Raja Singa. Eh, Lu diundang lagi tuh buat datang, buat pembuktian tuh. Gimana? Lu udah siap belum dengan ilmu merah? Ah, kok ngulangin hal yang sama? Kemarin udah ngundang, gue udah datang digituin. Kan kemarin ngundang juga, gue datang emang gak diundang. Gue datang kan karena diundang. Iya kan? Nanti Enggak deh. digituin lagi. Jadi gini lah, kalau emang merasa ilmunya asli, datang aja ke Jakarta. Kalau ilmunya Mm-mm. terbukti asli, gue tutup channel. Master Deddy Corbuzier tutup channel, tutup podcast lu bahkan. Dia bilang. Kalau Wow, ilmunya asli tuh, wow, iya wow. kan? Tapi Dan tapi katanya ongkos. harus tapi katanya harus Ongkos ini dulu sel, apa? harus lanjutkan dulu. Nanti nanti gua potong. Iya, Lanjut. dan kalau kalau ilmunya terbukti asli, ongkos balik gue ganti 10 kali lipat lah. Hmm. Tuh, Jadi kurang apa lagi? kalau mereka kan begini, kata Waudin ngomong Hmm. gini, kalau misalnya mau lihat pembuktian, monggo ya harus eh, tunggu pembersihan rumah dulu gitu kan untuk melihat proses pembakaran tisu tanpa menggunakan korek api gitu. Nah lah kita nggak nuntut untuk hal yang seperti itu saja kan keris petir kan bisa tanpa harus ada Iya, pasien. iya Ah, betul. cucuk cucuk lidah pakai ilmu eh, ladusing misalnya. Jangan Hmm. sebut apa? Kalau lu sebut apa? Ladungu. Lah, jangan. Kalau lah dungu itu justru tidak dungu. Lah kan tidak. Hmm. Iya, Tidak dungu. Nah, mereka dungu. Nggak boleh kita bilang lah dungu. Berarti lah dusing. ladusing. Ya, Iya, iya, ya iya. ada brewok-brewoknya. Padahal Mas Udin ini mantap loh orangnya, mantap. Baik, sopan Pakaiannya orangnya. ya. Iya, Ya, saya suka pakaiannya. seriously. Mm-mm. Tiap pakaian sunnahnya, istrinya juga, wah keren lah pokoknya pakaiannya tuh pakaian sunnah banget. Cuma ya kembali lagi kita tidak mau benci pribadinya ya. Yang kita benci adalah Ya, yang kita berusaha ingatkan adalah apa yang dia lakukan. Kita ngingetin loh sebenarnya. Kan iya, tujuan kemarin gini, Bang Teja. Tujuan saya kemarin itu ke sana saya pikir ini kan netizen udah banyak banget yang bongkar nih triknya juga. iya, Saya pikir iya. ke sana nih dia mau mengakui gitu. Misalkan kalaupun itu trik ya udah akui terus jelasin kenapa alasan
pengobatannya pakai trik gitu. Pasti kan ada Ya. penjelasannya tuh kenapa pakai trik pengobatannya. Saya pikir bisa kayak gitu. Atau misalkan itu ilmu asli lah. Ya jelaskan dan praktekkan gitu baik-baik. Ternyata dibuat rusuh sama mereka. Itu yang kita kecewa sih. Wah, bilangnya nggak akan diusir, udah sumpah demi Allah, udah sumpah demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan diusir, tidak akan disuruh pulang. Tapi nyatanya seperti kemarin kita udah jalan 14 jam disuruh pulang. Rencana lu datang kan Pembukti. langsung rencana kan langsung masuk. Gue kan udah bilang Hmm, dari awal, gua udah live udah bilang kalau masuk ke sana nggak akan diizinin itu kamera, dan Iya, masyarakat iya. tidak bisa melihat melihat apa yang terjadi di sana. Kalau seandainya lu yang ngomong misalnya tanpa ada rekaman, itu masyarakat akan menganggap bahwa lu bohong. Buktinya di depan kamera Iya, aja mereka bisa bisa membalikkan iya. fakta dari apa yang sebenarnya terjadi. Makanya Nggak di sangat licin ah, sekali, sangat licin nggak banyak. sekali. Gini Bang TJ, bayangkan Ya, mereka-mereka itu nyalah-nyalahinnya harusnya masuk ke dalam. Coba deh bayangkan dengan jelas dan nyata sekarang. Bagaimana kalau kejadian kemarin itu di dalam dan tiba-tiba gerbangnya ditutup? Siapa yang mau tanggung jawab atas keselamatan gua dan tim gua coba? ya. Ayo. Nah, Tiba-tiba di misalkan situ masuk juga, ya ya. masuk di dalam nggak boleh ada kamera nyala. Terus tiba-tiba ya kayak kayak kemarin mungkin nggak akan ada yang nahan tuh. Kayak kemarin ada yang mau dorong atau nonjok gue juga nggak terlalu merhatiin ya. Bayangin kalau terjadi di dalam, mungkin kita nggak akan keluar lagi, mungkin. Makanya itu yang kita khawatirkan dan kita pengen di luar aja karena di dalam itu nggak boleh ada kamera nyala. Jadi nggak ada bukti nanti. Siapa yang mau tanggung jawab? Sebentar, banyak banyak yang gentayangan. Lu nggak KTP, apa-apa, KTP. pasang-pasang gua aja yang pasang ya. Hmm. Mary Jadi nggak punya begini, KTP gimana? nggak apa-apa, nggak apa-apa, Oh, karena dia nggak punya apa ya, nggak punya badan yang seperti kita ya, iya, iya. nggak bisa diterawang, dia nggak punya jantung. Kalau dilihat si Mary lama-lama mirip ini juga ya, mirip eh, apa Apa? kuyang ya. Iya. Oh, ini kalau udah dijadiin konten-konten begitu mah udah jadi kuyang nih. Iya, gua mau bilang gini Sel, gua simak dari awal. Sebelum lo berangkat aja, gua udah tahu si Pecangara itu dari tahun yang lalu. Gua pernah telepon, belum gua telepon aja dia udah bilang gua ngawur. Belum pun gua ngomong, udah dibilang gua ngawur. Ya udah, gua udah paham orangnya kayak gimana. Gua mikir gini, udah ganti Pecangaranya, ternyata masih orang yang sama ya. Sangat disayangkan Mas, karena omongannya tidak tidak konsisten ya, tidak konsisten. iya, Begini, gue udah tahu kalau dia ngomong urusan dia berbicara konteksnya hukum, tidak berbicara konteksnya pembuktian kesaktian karena itu bukan wilayah dia. hmm, Nah, terus sampai di sana kan dia bilang kalau dia mewakili Padepokan. Jadi iya, secara keseluruhan itu urusan dia. Nah, kemudian iya, ditanya boleh masuk nggak? Kata dia enggak, saya yang nggak bolehin. Berarti ini iya, bukan atas atas apa Gus Udin ya? Bukan, hmm, saya yang nggak bolehin kata dia kan. Kemudian pas dibilang, kan Bapak yang nggak bolehin. Siapa yang bilang katanya? Langsung cepat di situ. Untung ada kamera yang rekam. iya, Ah, iya kalau betul. nggak bahaya itu mulut-mulut kayak gitu. Ya. Pokoknya jangan dipelintir-pelintir teman-teman. Ini kita berbicara fakta yang kita lihat ya. Jangan Iya betul. dipelintir-pelintir. Nah, Ya kita bicaranya fakta aja lah, jangan jangan berusaha melintir-melintir gitu. Ya A bilang A, iya, B ya bilang B gitu. Kalau gue pribadi gitu. Ini gue mau pembuktian dibilangnya apalah, apalah ngelesnya. Ya memang dari awal mau pembuktian gitu loh. Kontak ke semua tapi dia adminnya, bilang ke sananya juga. Pembuktian dari dia awal datang juga pembuktian. dan dia sakti juga ya bisa menerawang hati lu. Katanya lu datang dengan niat tidak baik. Nah, itu dia. Ya, kalau misalkan sama aja kayak misalkan benar tidak baik dan baik ini kan tergantung orangnya ya, Bang TJ ya. Jadi kayak Ya, misalkan bagi pengedar narkoba, polisi datengin pengedar narkoba itu nggak baik. betul. Iya,
Hmm. Tapi bagi orang kebanyakan ya baik, biar narkoba ini tidak semakin menyebar. Makanya pengedarnya ditangkap, bahkan dihukum mati. Nah, ini hal yang baik. Mhm. Bagi para pengedar narkoba, itu hal yang tidak baik. Jadi tergantung, tidak baiknya dilihat dari sisi mana nih, gitu. Ya. Iya, dan kalau misalkan banyak lagi kayak, ngapain lu ngurus-ngurusin orang? Yang gue urusin bukan orang itu, yang gue urusin itu masyarakat Indonesia. Gue kepikiran nanti kalau misalkan gue nggak bergerak sekarang, gue kepikiran nanti anak gue kalau misalkan dibodoh-bodohin begitu, gimana ceritanya lu? Anak gue, cucu nanti gimana ke depannya? Kalau nggak ada yang berusaha merubah dari mulai sekarang. Kalau Ya, hal-hal itu seperti pasti. itu didiemin, iya, Iya, memang ini hal sepele bagi kita yang tidak mendalami. Bahkan teman-teman pasti akan berpikir, kalian ngapain ngurusin urusan orang lain? hmm, Kalian ngapain apa ya eh, bermasalah sesama Muslim? Ya, iya, ngapain kalian seperti itu dengan sesama Muslim? Saya ingin iya, sampaikan di sini, kalau ada teman-teman dan saudara Muslim kita yang membodohi umat, ya, yang membodohi secara terang-terangan, itu kita punya peran untuk mengingatkan. Kenapa diingatkan di ruang publik? Kenapa nggak di belakang layar? Yang pertama, kenapa harus di ruang publik? Karena pembodohan itu dilakukan terpublikasi. Ya, iya. kalau misalnya main Itu diam-diaman di belakang, itu masyarakat tidak paham, tidak tahu. Akhirnya ya, apa yang sudah ditelan, apa yang sudah dimakan dianggap benar. Yang kedua, ya betul. kalau misalnya tidak apa kita konteks mereka di belakang layar, apalagi Dede Udin, itu sangat susah sekali. Saya udah pernah mau ngomong sama dia, mau ngobrol, mau apa namanya, mau tukar pendapat ya. Kalau tukar pikiran, boro-boro saya nggak punya pikiran dia. Udah, saya ajak ngobrol, saya minta nomor dia. Ketika saya telepon, bukan dia yang jawab dan dengan cara yang sangat tidak beradab begitu. Belum apa-apa kita udah Iya, diklaim nyerocos atau apalah seperti itu. iya, iya. Dan Nah, jadi gini, ini Bang TJ, ya, eh, banyak di luar sana pembela-pembela dukun yang bilang, lu siapa? Lu tuh bukan siapa-siapa, bukan ranah lu harusnya eh, ngebongkar-bongkar rahasia dukun, gitu kan? Ada kan pembela-pembela dukun gitu kan, ya, ya kan? Nah, kita bisa dengan mudahnya jawab. Kalau kita kan punya alasan, ini untuk kepentingan umum, untuk mencapai ya. tujuan bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan bangsa Indonesia. Itu alasan kita bergerak. Lah, kalau pertanyaan mereka kayak gitu, ini kita gampang balikin banget. Yaitu bilang aja kayak gini. Lah, lu siapa ngelarang-larang gua? Iya, Iya kan? Iya dong. iya, Kalau lu nanya lu siapa, ya lu juga siapa ngelarang-larang gua. Gua nih untuk kepentingan umum masyarakat Indonesia nih agar pemikirannya dan SDM-nya berkembang gitu. Biar bisa ya. saling membantu. Lah, lu siapa nyuruh-nyuruh gua buat berhenti mengedukasi gitu. Bahkan yang lucu ketika kita mengatakan untuk mengedukasi masyarakat Indonesia yang mana? Emang ada masyarakat Indonesia di Mars, di Pluto? Kan kagak ada. Iya, Saya rasa untuk daerah yang kemarin didatangi juga bagian daripada wilayah Indonesia kan. Kecuali iya betul. mereka waktu didatangi itu bukan lagi di Indonesia, misalnya sudah di negara lain misalnya. Wilayah Indonesia yang mana? Masyarakat Indonesia yang mana? Itu bisa ditanyakan begitu. Pertanyaannya pertanyaan kepanikan itu. Bercampur Iya, asam iya. lambung yang lagi naik. Kalau saya perhatikan. Nah, makanya gue salut. Gue salut sama lu, sama keberanian lu yang berani datang ke sana. Dan kita sangat memahami. Lu kagak membawa perang ke sana. Kagak membawa Iya, permusuhan. Artinya lu tidak menyiapkan centeng, tidak menyiapkan orang-orang yang sudah terlatih, apalagi preman ya kan. Gue iya. sangat salut. Begitu. Gini Bang Tejo, gini. Ini yang perlu diklarifikasi. Ini sumpah sih banyak banget yang salah paham. Banyak banget yang salah paham yaitu seolah-olah pesulap merah berani banget nih gitu. Seolah-olah nih, wah lu keren lu berani banget. Enggak guys, itu semua didasari rasa takut justru. Semua yang gue Hmm. lakukan itu didasari rasa takut. Takut kalau di kehidupan berikutnya Allah Azza wa Jal nanya ke gue, Sel, lu tuh udah gue titipin rahasia ya. Anggap aja nih bahasa kita nih, bahasa manusia. Tapi Allah nggak mungkin bahasanya begini. Tapi ini permisalan aja.
Allah misalnya tiba-tiba bilang ke gue, Sel, lu tuh gue udah titipin rahasia perdukunan. Lu udah gue titipin pengetahuan-pengetahuan yang banyak banget, wawasan yang banyak banget. Kenapa lu nggak sampaikan itu ke masyarakat Indonesia? Sampai masyarakat Indonesia banyak yang ketipu berdukun-dukun berkedok agama. Nah, kalau gue nggak melakukan itu semua, nggak melakukan hal yang gue lakukan sekarang, gue mau jawab apa coba? Ketika Allah nanya kayak gitu. Gue Ya. khawatir, gue khawatir banget pada saat kejadian itu, pada saat kehidupan berikutnya tersebut, gue nggak bisa jawab, terus Allah Azza wa Jal marah ke gue, atau jadi malah benci sama gue, atau malah ngelempar gue ke neraka. Ini sakit hati banget. Padahal seumur hidup gue, ketika minta bantuan, bahkan pada hal-hal kecil sekalipun ya, pada hal-hal kecil, gue minta bantuan sama Allah. Bayangin, orang yang selama kita hidup, bayangin hal yang selama kita hidup ini minta sama hal tersebut sama Tuhan, terus di ending hidupnya kita malah dimarahin, dibenci, itu kan sakit hati banget ya. Maka dari itu gue nggak Ya. mau Allah Azza wa Jal benci sama gue karena gue diem aja. Maka dari itu gue berbuat ini. Maka dari itu bukan karena gue berani banget, tapi karena gue takut suatu saat di kehidupan gue berikutnya ditanyain sama Allah kayak gitu. Makanya gue melakukan Ya, hal ini karena semua gitu. kita sebagai manusia yang alhamdulillah kita sebagai muslim, kita tidak cuman diembankan sholat saja. Kan kita Ya, sering berpikir bahwa kita sebagai seorang muslim cukup sholat puasa saja dan kemudian diam. Nah, ya, orang-orang yang diam ketika melihat sesuatu yang mungkar di hadapannya, maka dia tidak lebih dari setan bisu. ya. Pertama Ju- mengingatkan, tidak bisa Mm-mm. diingatkan dengan lisan, kemudian perangi Mm. kan. Nah, kalau Iya betul. tidak sanggup mengingatkan, tidak berani memerangi, maka berdoalah. Sesungguhnya yang Iya, berdoa itu adalah selemah-lemah iman. Jadi kalau iya kita betul. melihat hal seperti ini, bukan berarti kita sudah, wow, gue paling benar nih, Mm. gue paling suci, paling bersih. Bukan, teman-teman. Untuk memberikan sebuah edukasi tanpa harus menunggu kita cerdas dulu, pinter dulu. Walaupun satu ayat, sampaikan. Nah, Jika kamu itu dia. meyakini bahwa itu kebenaran. Iya, bahkan dalam Islam aja menyarankannya sampaikan walaupun satu ayat. Nah, ini kita udah dikasih banyak banget pengetahuan, rahasia perdukunan, rahasia teknik debus, rahasia teknik bambu gila dan sebagainya. Kalau itu semua Ya, disalahgunakan, masa kita diem aja? Ketika kita ya, melihat kejahatan dan kita membiarkan, itu sama aja kita kayak menyetujui hal tersebut loh gitu. ya. Iya kan? Di saat Dan kita akan orang-orang yang dimintai berilmu, pertanggungjawaban. ya, di saat Gimana orang-orang gimana? yang memiliki pengetahuan atau orang yang berilmu diam, maka orang bodoh yang akan menguasai. Dalam tanda Ya, kutip di sini bukan bukan kita mengklaim kita udah lebih pinter, lebih hebat, begini mm, begitu, bukan begitu Sel. Jadi iya iya walaupun betul. satu ayat harus disampaikan, karena sekarang kan Ya, ketika ada yang mengkritisi, orang akan membawa sebuah ungkapan atau kata-kata mutiara atau pepatah ya, mm, padi makin berisi makin merunduk. Di zaman sekarang, teman-teman, banyak padi-padi yang merunduk bukan karena berisi, tapi karena batangnya digerek hama. iya Ya, iya. kita harus paham akan hal itu. Jangan sampai pembodohan ini yang bisa ditransfer secara gampang ya. Sekarang kan zaman teknologi milenial. Jadi orang bisa Mm, gampang mengakses eh, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak benar dengan sangat mm. gampang melalui kamar sendiri tanpa harus mendatangi. Nah, kemudian kita yang melihat hal seperti itu harus meluruskan, walaupun yang kita Iya, ketahui sedikit saja. Kalau misalnya yang kita katakan salah, yuk pembuktian kan lu maunya seperti itu kan? iya, iya Masyarakat betul. seperti itu. Heeh. Kalau terbukti asli, Silakan. gue tutup channel, gue belajar kok. Kalau terbukti itu ilmu asli tanpa trik nih, gue belajar, sumpah. Gue bakal tutup channel, belajar di situ. Udah, berarti ini Ya. beneran nih. Bakar tisu tanpa api itu berarti beneran ada ilmu asli. Gue tutup channel kalau emang itu ada. Tapi faktanya kan itu pakai trik. Bahkan dalam dunia sulap biasanya, seperti yang gue bilang di podcastnya Master Dedi ya. Trik itu udah lama banget. Biasanya ada di buku-buku sulap yang anak-anak kecil. Di sebelahnya di sebelahnya teknik bakar tisu tanpa api itu biasanya ada teknik menyalakan lilin, nyalain api di lilin pakai es batu. Ya. Itu udah trik jadul banget, tapi kok ya ketika dikemas dengan berkedok agama lah, berkedok budaya, kok ada aja yang ketipu lagi.
Ada aja yang merasa itu yang asli, ini yang palsu lah. Nah, itu dia tuh. Iya, kalau kata pendukung mereka kan gini, Sel. Yang Marcel pertontonkan itu kan sulap, tapi yang mereka ini asli. Padahal itu isi yang sama dibungkus dengan bungkusan yang berbeda. Yang satu Iya. sulap sebagai hiburan, ya, Hmm. sebagai seni pertunjukan. Yang satu Iya. lagi dibungkus dengan agama, seolah-olah Iya. merupakan kesaktian atau karomah dan Iya. sebagainya kata mereka. Iya. Iya. Nah, gini Kenapa? Bang Teji. Karena ya silakan. Lanjut lanjut. Saya mumpung keinget nih. Karena Gini Bang Teji. ya Ya, ya, sedikit. ya gimana ya? Udah, lanjut 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 dulu lah. Mungkin di situ ada sedikit pemahaman tentang karomah atau keramat itu yang salah ya dalam diajarkan. Sehingga apa-apa keramat. Padahal Iya, iya. keramat itu kan kemuliaan yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hamba pilihan. Bahkan kebanyakan orang-orang yang mendapatkan karamah itu tidak menyadari akan hal itu. Silahkan. Oke. Ya gini Bang Teji. Mereka tuh berdalihnya gini. Kalau ada yang palsu pasti ada yang aslinya. Nah, yang disulap itu Hmm. palsu. Yang aslinya tuh yang dipraktekin ini, dipraktekin ini. Loh, gini guys. Iya betul, gue bilang betul lah. Yang palsu itu pasti ada yang aslinya. Betul. Dan aslinya bakar tisu tanpa api itu adalah pertunjukan aslinya. Aslinya bakar tisu tanpa api itu pertunjukan. Yang palsu itu adalah yang menggunakan hal tersebut untuk pengobatan. Itu palsu. Gitu loh. Iya kan? Kayak misalkan kelapa isinya paku. Itu aslinya adalah pertunjukan. Pertunjukan. Yang Ya udah, palsu gua adalah gampang. yang apa? Lanjut, lanjut. Yang ya, kelapa isi paku itu aslinya pertunjukan. Yang palsu itu adalah yang menggunakan pertunjukan tersebut untuk pengobatan, untuk pembersihan. Itu palsu. Karena tidak digunakan sebagaimana mestinya. Gitu. Jadi jangan Oke, dibeda, oke. jangan diputar balik. Oke, gua tanya. Batman itu ada nggak yang versi aslinya? Nah, iya bener. Doraemon, Oh iya, Bang. Ninja Oh Hattori, iya. Oh iya ya, baru kepikiran loh. ada nggak Oh versi iya. aslinya yang di dunia nyata ada selain dari film? Oh iya ya. Spider-Man ada aslinya. Kalau Spider ada asli, tapi kalau udah pakai Man nggak ada lagi, Oh iya juga. nggak ada. Berarti, nah itu. Nah, Akhirnya gue nemu nih. Nah ini kan gue jadi belajar baru lagi nih dari Bang TJ nih. Kan ada hal-hal yang Bang TJ ahli, gue belum tahu gitu. Kalau hal, ini kan masuknya sharing ya Bang TJ. Jadi kita sama-sama tukar pikiran. Nah betul. mm, Berarti belum nggak tepat tuh yang palsu itu ada yang asli, yang semua yang palsu ada aslinya. Ya itu betul. Spider-Man nggak ada aslinya. Itu palsu. iya, Batman, Superman, ya dan ya kebohongan-kebohongan lainnya nggak ada aslinya betul. Tapi iya, untuk hal yang bakar tisu pertunjukan itu aslinya ya untuk pertunjukan. Dulu sebelum adanya TV, sebelum adanya handphone. Dulu tuh iya. bayangin, bayangin Bang Teja nih ya. Nggak ada handphone, nggak ada TV. Kira-kira manusia ngapain di rumah kalau nggak ada hiburan coba Itu pada saat itu? itu namanya hiburan rakyat. Iya betul, makanya kan diadakan pertunjukan-pertunjukan seperti Bambu Gila lah, Debus, Sintren, itu budaya-budaya asli Indonesia, pertunjukan-pertunjukan asli Indonesia yang harusnya kita jaga. Dan ketika ada event, seharusnya budaya-budaya tersebut lah yang dimunculkan, apalagi event-event nasional ya seharusnya ya, untuk memperkenalkan ini loh budaya hiburan asli kita Indonesia. Tapi mirisnya adalah banyak yang menggunakan budaya tersebut untuk penipuan yang seharusnya menciptakan kebahagiaan, kalau digunakan untuk penipuan jadi menciptakan kerugian. Entah Ya, itu kerugian dalam sisi material ataupun akal sehat ya. Karena penipuan ini bukan hanya material doang. Penipuan publik itu iya, penipuan akal sehat iya gitu. pemikiran. Mm-mm. Iya, Menip- penipuan akal sehat. Maka dari itu ya perlu ini diluruskan. Jangan sampai masyarakat Indonesia meyakini sesuatu hal yang tidak ada. Ini kan aduh jadi Mm-mm. bahan tertawaan sendiri sama bangsa lain gitu loh. Ya. Jadi begini, seperti statement mereka itu kalau nggak ada aslinya, nggak mungkin ada yang palsu. Makanya yang asli itu jangan dipalsukan sama kalian. Misalnya seperti ilmu laduni, ilmu Nah, hikmah, ilmu ya betul. Allah, kita yakin ada aslinya.
Kalian Iya. jangan palsukan. Bukan Iya ketika betul. kita tidak percaya dengan pemalsuan oplosan kalian, terus Iya, iya. kalian mengklaim bahwa kita tidak percaya dengan ilmu Allah. Tidak begitu, kawan. Tidak seperti itu. Kita sangat Iya, meyakini hal-hal goib. Sangat meyakini hal goib. Ya, iya, bahkan iya. kita menyembah yang maha gaib. Bukan sekedar gaib, maha gaib. Ya, Iya, iya. jadi Dan gini, kita Bang bukan TJ, tidak percaya. gue bahkan merasakan pertolongan Allah secara langsung. Ada yang bilang karomah, ada yang bilang maunah ya. Ya terserah, terserah lah apapun sebutannya. Gue merasakan pertolongan tersebut yang nggak masuk akal sama sekali ketika gue difitnah menghina pencak silat. Masih ingat Hmm, kasus gue difitnah menghina pencak silat masih, masih, tanpa masih. adanya bukti loh, bahkan tanpa adanya satu bukti pun gue menghina pencak silat se-Indonesia ngehujat gue. Bahkan gue klarifikasi bilangnya pembelaan diri. Padahal ketika gue tantangin, silahkan cari satu bukti gue menghina pencak silat. Kalau ada, lu minta apapun gue beliin. Malah dianggapnya sombong. Itu kan, itu udah kayak jalan terakhir nih. Oke, kalau gue menghina pencak silat, silahkan cari satu aja bukti. Kalau emang ada. Gitu. Nah kan gak berhasil nyari buktinya, malah di fitnahnya sombong. Ketika hal tersebut terjadi, yang bisa gue lakukan sabar dan tawakal. Udah, minta pertolongan sama Allah, doa sampai nangis-nangis. Ya Allah ini gue udah, ya Allah, saya udah coba untuk mengklarifikasi, saya udah berusaha meluruskan, saya edukasi malah difitnah macam-macam. And then yang terjadi berikutnya adalah tanpa gue berusaha apapun, Allah menurunkan bantuannya secara langsung. Tiba-tiba sang pemfitnah tersebut berbuat kesalahan setelah 7 bulan kemudian, walaupun cukup lama, tapi mungkin bagi Allah itu sebentar sekali untuk ujian ya. Oh, Iya, ya, untuk ujian itu hal yang waktu yang sebentar. Karena ya kita sekolah aja 3 tahun, ujiannya berkali-kali. Jadi 7 bulan ya. mungkin menurut Allah itu sebentar. Tapi bagi saya pribadi pada saat itu lama banget dan itu kayak, aduh, ini kapan nih gue dihujat se-Indonesia lu? Padahal gue nggak berbuat sesuatu hal yang dituduhkan gitu. And then setelah 7 bulan tersebut, barulah Allah menunjukkan sisi kebohongan dari sang tukang fitnah tersebut dan semua masyarakat tahu bahwa ternyata dia tukang fitnah dan iya dan kebohongan-kebohongannya masyarakat Indonesia juga jadi tahu and then gue buat klarifikasi pada saat itu baru didengerin sama masyarakat Indonesia. Nah itu kayak wah, Ya, ini hal yang nggak masuk akal loh, padahal dia udah berjaya duluan loh. Lebih dipercaya omongannya, tiba-tiba 7 bulan kemudian ambles langsung. Nah itu yang gue rasakan hal yang nggak masuk akal bagi gue. Itu pertolongan Allah langsung seperti itu. Jadi hal goib itu oke, ya benar ada. ya. Gua mau menambahkan sedikit. Biasa itu, Apa? ketika kita membahas masalah, kalau gua menyebutnya pendobolan ya, pembodohan Ya, publik mengatasnamakan apapun itu, termasuk orang-orang yang membawa-bawa agama dalam membodohi ya. Kita akan digiring ya. bahwa kita benci terhadap ulama, kemudian Hmm. benci kepada agama, benci kepada tradisi, tidak percaya kepada hal gaib. Kamu Syiah, kamu Ya, ateis, kamu bukan Muslim, ya. kamu Wahabi dan sebagainya. Kemudian kita akan dikata-katakan sebagai ahli ghibah. Ini gue Wah, jelasin teman-teman ya, ghibah itu ngomongin orang di belakang. Kalau yang bersangkutan tahu, dia akan sakit hati. Itu sama seperti kita memakan bangkai saudara sendiri. Kita paham akan hal itu. Tapi kita menggunakan kamera depan di ruang publik, mengkritik apa yang mereka tunjukkan. Mereka yang telah memfitnah ilmu-ilmu yang memang sangat bermanfaat sekali kepada kita, yang kita sendiri meyakininya. Jadi kita mengkomplain tentang hal itu, bukan ngegibah, kawan. Ini kalau gue ya, gue sendiri caci maki, bukan gibah, nggak masuk ke gibah. Caci maki iya, kalau terang-terangan. gue ya, terang-terangan, pakai kamera depan Iya, lagi. iya, Orang yang iya, iya. bersangkutan malah komen lagi di sini. Misalnya gue bahas Dede Udin, Dede Udin komen di sini. Artinya dia Oh iya, tahu iya. di depan dia, bukan di belakang dia. Ya Nah, masalahnya mau itu ngontak pribadi, Bang Bang TJ mau ngontak pribadi nggak pernah nemu nomornya ya. iya, giliran gue ngontak pribadi misalnya seseorang, ada gue kontak misalnya, gue ngobrol seputar ilmu dia, apa yang dia pertontonkan. Gue malah difitnah. Oh, makanya baik sama dia, gara-gara beli kopi lu, makanya dekat Hmm, sama dia, makanya nggak bahas lagi dia. Padahal gue bahas tiap hari, cuman iya, fokusnya ingin menjatuhkan kita dengan memfitnah, menuduh kita memfitnah, kan fitnah juga.
Iya, betul betul. Jadi ya memang itulah resiko. Nah, dulu gini Bang TJ. Dulu gue sempet Ya, berpikiran, mungkin ini jawaban ya dari Allah Azza wa Jalla. Dulu pada saat gue masih SMP, itu kan keras-kerasnya gue belajar agama tuh pada saat SMP ya. Bahkan ya, teman-teman gue itu manggil gue ustadz pada saat itu. Karena udah emang kayaknya gue gedenya mau jadi ustadz nih. Pada saat SMP tuh gue mikirnya gitu. Tapi pada saat gue belajar agama tersebut, banyak pertanyaan di pikiran gue adalah, kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini dianggap orang gila dan diperangi pada zamannya? Padahal dia menyampaikan kebaikan. Terus kenapa ya, Nabi Isa dikejar-kejar untuk disalib? Kenapa Nabi ya, Ibrahim sampai dibakar rame-rame loh, dibakar hidup-hidup, ya kan? Kenapa? Kenapa para nabi-nabi dan rasul ini dicelakai padahal mereka menyampaikan kebaikan dengan cara yang baik? Nah, baru sekarang ini gue dapat jawabannya. Baru sekarang ini ketika membongkar rahasia perdukunan, gue dapat jawabannya. Ternyata ketika kita berusaha menyuarakan kebenaran di tengah kejahatan dan kebodohan, ini resikonya memang besar dan agak sulit. Mungkin itu ya. juga yang dialami oleh Nabi dan Rasul zaman dulu. Menyampaikan kebaikan dan kebenaran di zaman bodoh, gitu. Akhirnya Bahkan di banyak yang masa memerangi. di masa Rasulullah kan sudah pernah dikatakan bahwa suatu Sallallahu alaihi saat wasallam. umatku di akhir zaman itu memegang teguh kebenaran seperti menggenggam bara api. Ah, iya Hanya betul. yang Ah, ber, iya benar. hanya yang bertahan saja yang sanggup untuk Iya. menggenggamnya. Kalau enggak ya lepas. Sekarang gini, Sel, gua ngasih perbandingan. Kita Hmm. meyakini bahwa eh, bakal ada suatu hari di mana Masihud Dajjal itu turun, yang Iya. menunjukkan kesaktiannya dengan mengeluarkan emas, mengeluarkan air di balik tangannya, menghidupkan orang mati. Sekelas dukun saja kita sudah terpengaruh. Bagaimana kalau Dajjal nanti suatu saat muncul? Iya, Coba. itu juga yang jadi kepikiran sih. Bahkan yang kayak main pemain-pemain trik receh ini aja dipercaya ya. Gimana ya, yang nanti Dajjal keluar dengan kesaktian asli-aslinya itu? Mm-mm. Udah, apalagi pada saat itu kan, kalau nggak salah denger ya, kalau nggak salah ingat ya, ketika belajar tentang Dajjal, yang nggak mau ngikut Ya, Dajjal itu hidupnya jadi sulit. ya, Yang ngikut Dajjal itu hidupnya berkecukupan. Bagaimana hal tersebut bisa ditahan? Kalau di zaman sekarang aja dengan pemain trik receh ini udah ketipunya seperti itu gitu. Bahkan iya, mendoakan lah, bahkan membela-bela, astagfirullahaladzim. Ini nggak kebayang gitu. Ketika nanti di kehidupan berikutnya, jangan sampai mereka-mereka yang tetap membela para pemain trik receh berkedok agama ini atau dukun berkedok agama ya, jangan sampai para pembela-pembelanya ini mengatakan ke Allah Azza wa Jal, saya tidak pernah ada yang mengingatkan. Hai, ini ya, kita berdua nih, kita melalui konten-konten YouTube kita udah berusaha ngingetin, ingat ini baik-baik. Jadi ketika di kehidupan berikutnya, ketika Allah menanyakan, kenapa kamu lebih percaya dukun berkedok agama daripada minta tolong ke Allah langsung? Jangan sampai kamu bilang, saya nggak ada yang ngingetin. Kita udah berusaha ngingetin nih, semaksimal kita loh. Bahkan gue mempraktekkan semua yang dia praktekin dan membongkar langsung. Jadi, ya semoga aja kita bisa bilang begitu Bang ya. TJ. Nanti kalau misalkan Allah menanyakan gitu ya. Kok ini dia beneran belum diingetin? Kita udah share di YouTube, udah share di... Bahkan saya di TV-TV, saya bicarakan juga. Di medsos-medsos lain saya bicarakan juga. Agar saya nggak diberikan tanggung jawab ketika ada orang yang bilang, saya nggak pernah ada yang ngingetin gitu. Bahaya banget kita yang disalahin nanti. Yang penting pesan sudah terkirim. Persoalan Iya, ada yang mau baca atau tidak ya urusan mereka. Nah ya ini tanggung secara jawab ya. secara iya Apa? tanggung jawab Secara apa? masing-masing. Iya, Secara umum, secara umum. iya. Iya. Tanggung jawab kita sebagai manusia hanya sebatas mengingatkan, sebatas mengingatkan. Udah, mau masalah lu dengerin atau enggak, itu jadi tanggung jawab lu sama Allah Azza wa Jalla. Kalau gua Ya, pribadi nih, ketika sakit, ketika lu sakit, sebelum lu ke dokter, lu minta doa dulu. Minta doa doa dulu, minta sama Allah, lu angkat tangan lu. Cara doa itu enggak, cara doa itu enggak sembarangan, ada cara-caranya. Enggak main, ya, aduh ya Allah ini usaha bangkrut nih, tolong dong, gini gini gini. Nah ini kan nggak sopan. Minta sama Allah itu yang sopan. Masa minta ke bos aja sopan banget?
Masa minta ke Allah Dan aja? harus yakin, dan harus yakin, Iya, harus yakin. iya, iya. Kadang gini Bang Teji, manusia-manusia itu minta ke bosnya. Sopan banget ya kan. Minta tolong, Mm-mm. anak saya sakit. Tolong dong gaji bulan depan tuh boleh turunin duluan gak gitu. Itu sopan banget. Giliran minta ke Allah, ya Allah. Ya kan? Nggak ada Jangan angkat jangan ke tangan-angkat bos lah, tangannya. jangan ke bos lah, ke dukun aja. Minta ke dukun kayak gimana? Sampai Iya, ngesot. iya minta ke dukun sampai wah kayak dengan hormat. Kenapa nggak minta ke Allah seperti itu ketika lu sakit sebelum ke dokter, sebelum berobat. Udah angkat tangan dulu, ya Allah ini saya sakit banget ya Allah. Pusing, tolong dong ya Allah. Engkau yang maha mengatur segalanya yang ada di muka bumi ini. Jika memang sakit ini engkau turunkan untuk mengurangi dosa hamba, tolong ampuni dosa-dosa hamba yang dulu-dulu. Tolong sembuhkan cepat gitu. Keluarkan semuanya dan sebagainya. Berikan hamba kondisi yang terbaik gitu. Nah, itu baru berobat ikhtiar. Ini kebanyakan orang kan berobat dulu, ke dokter dulu dan sebagainya. Ketika udah nggak sembuh, malah larinya ke dukun, larinya ke Allah lah. Yang menentukan ini kan semua Allah Azza wa Jal. Kalau kita nggak disembuhkan pun, mungkin ya memang dosa kita terlalu banyak di masa lalu. Sehingga Allah pengen lu biar nggak disiksa lagi di kehidupan berikutnya nih. Makanya gue kasih penyakit ini di dunia nih, gitu. Mungkin Allah saking sayangnya seperti itu gitu. Ketika kita tobat, kita nggak ada yang pernah tahu. Maka dari itu kan Ya. kayak yang gue udah ceritain di podcastnya Master Dedi ya, yang kisah tentang wanita ayan, wanita yang punya penyakit ayan, kejang, datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta disembuhkan, minta tolong didoakan biar sembuh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bayangkan sekelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak langsung tuh, sini saya transfer ke kelapa, nggak kayak gitu. Sini saya transfer ke kambing, kagak. Sini saya pakai keris petir, nggak kayak gitu, nggak. Sekelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja yang bisa minta doa langsung dikabulin, itu ngasih pilihan dua. Kamu mau sabar dengan jaminan surga atau pilihan kedua, saya doakan untuk kesembuhan kamu nih. Nah, luar biasanya karena kalau sembuh ini belum tentu masuk surga, sang wanita tersebut lebih memilih untuk sabar karena dijamin Ya. surga. Nah, dari kisah ini kita tahu ini eh, memiliki arti bahwa kita di dunia ini harus menerima takdir yang Allah sudah tentukan. Kalau memang kata Allah harus sakit di dunia ini, mungkin jaminan berikutnya surga atau kehidupan selanjutnya lebih baik, ya udah terima aja gitu loh. Selama kita udah Ya. ikhtiar semaksimal mungkin, Ya. kayak misalkan Ikhtiar penting ya. iya, kayak misalkan kita udah ke dokter, udah pengobatan alternatif totok syaraf yang beneran ya, pengobatan alternatif yang beneran, bukan transfer-transferan bukan. Yang totok syaraf, totok telur, ada lagi pijat syaraf. Itu kan banyak banget pengobatan alternatif yang asli. Udah kita coba kayak gitu ikhtiar tapi nggak sembuh-sembuh juga, ya udah terima aja. Mungkin memang Allah itu cara Allah untuk mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakuin gitu. Ya, pernah ada riwayat dan kita sebagai muslim semua pasti sudah tahu. Nabi Ayub diuji dengan Iya, penyakit, nah itu dia. ya, digerogoti penyakit Iya, dengan iya. kesabarannya, ya kan dia menerima apa yang menjadi ujian daripada Allah. Bukan berarti tidak berusaha. Ikhtiar itu wajib juga hukumnya. Iya. Kita Hmm, berusaha, berdoa. Ini yang bikin gua heran gini, Sel. apa? Misalnya rumah kayak gua nih, rumah dekat masjid. Iya. Kalau azan, ya azan panggilan sholat, gua abaikan. Tapi kalau ke tempat dukun, tengah malam disuruh ke atas gunung, mau gua. Nah, itu Mendaki masalah. gunung, lewati lembah, Iya. mau gua. Padahal rumah dekat masjid, jalannya bagus, ada lampunya, ada kipas anginnya. Malas kita. Iya, iya, Tapi iya, kalau iya. Mbah Dukun suruh puasa nih, sebulan penuh, Nah, bulan Ramadan dalam agama. Kagak mau gua. Misal, gua aja iya, contohnya ya, nggak kagak mau. iya. Tapi giliran dukun suruh 40 hari, 50 hari, 100 hari. Weh, gua embat semua. Nggak pernah bolong-bolong. Nah, di situ kita Iya, menguji keimanan kita. Apakah kita lebih percaya kepada dukun atau kita atau beriman percaya ke kepada Allah. Allah? Iya, betul. Ya,
Ya, dan gini Heeh. Bang TJ, oh ya, gue baru keinget, banyak juga kayak pembela-pembela dukun bilang kayak yang kejadian kemarin viral itu ya, bilang kayak gini, udah tahu eh, lemah, nggak punya backingan kuat, kok berani-beranian nyamperin orang yang backingannya kuat, gitu. Kan ada yang bilang kayak gitu juga ya. Dalam pikiran gue, yang waras ini ya, gue meyakini 100% perlindungan Allah Azza wa Jalla itu lebih kuat daripada pengacara dan kades dan Betul, ormas. betul. Jadi mau bagaimanapun kondisinya, kita datang ya sama tim-tim inti aja, nggak perlu tuh bawa kayak bodyguard yang jago berantem, nggak perlu. Karena tujuan kita pembuktian bukan untuk eh, mencari masalah. Kita tujuan dari Iya. awal pembuktian. Kalaupun ada masalah, perlindungan sebelum gue jalan ke lokasi tuh gue udah minta doa sampai nangis-nangis juga ke Allah Azza wa Jalla untuk minta perlindungan. Jadi ya memang totalitas gue serahkan ke Allah Azza wa Jalla aja gitu. Ya, itu merupakan sebuah bukti bahwa niatnya baik, tidak bawa Iya, bodyguard, tidak siap tempur, tidak berupaya untuk mengobrak-abrik tempat orang. Itu merupakan iya, iya, bukti bahwa niatnya baik. iya, Nah, iya. bukan niat untuk membuat kerusuhan di sana. Tetapi begini, Sel. Gua dari awal Oh, kan memantau. Dari mereka hmm, sering ronda malam ketika ada isu lu mau datang, mereka udah tahu. Makanya kan ada hmm, video klarifikasi dari Dede Udin bahwa kalau misalnya ada yang mau datang silahkan, mau baik-baik boleh, mau gempur juga nggak apa-apa, mau bertempur juga nggak iya, apa-apa. iya, Itu dia udah menunjukkan ekspresi kepanikan, iya, 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 menunjukkan ekspresi kepanikan, kemudian eh, sengaja dibikin ricuh seperti itu. Ini dari gua ya, iya, iya, sengaja dibikin ricuh seperti itu untuk menghindar dari yang namanya pembuktian. Kalau misalnya yang kita katakan ini salah, silahkan lanjutkan hmm, pembuktian, tapi tidak di tempat yang seperti itu. iya, Gantian dong datang. Biasanya mendatangi iya dong. dukun santet itu kagak neko-neko. Mendatangi sarang dukun santet tengah malam, kedinginan, jebur sungai, kebakar, gosong biasanya kan. Ditusuk-tusuk. Ini Marcel Iya, nggak akan nusuk-nusuk kan kalau dia datang, nggak akan ditusuk. enggak dong, enggak, Nggak akan kan? Ah, nggak akan. enggak dong. Makanya datang aja, Din. Datang aja. Nah, kalau misalnya Marcel ini dianggap sebagai orang yang tersesat misalnya, atau anak kecil yang tidak paham apa-apa, datanglah sebagai Hmm, guru besar untuk iya betul. membawa apa? Untuk menyadarkan lah. Gue Iya dari awal betul. kan udah bilang, dari tahun lalu gue bilang, kalau gue sesat ngebacotin lo, Din, lu datang aja gerbek gue, lu sadarin gitu. Iya Biasanya benar-benar. apa? Nyari dukun santet kemana-mana, capek ya kan. Iya Nah, betul. kemudian dia dia juga bilang kalau lu itu orang baik. Ya, kalau dia tahu lu orang baik, datangi dong. Balik Iya dong. betul. Balik datang. Nah, kemudian Tenang aja apa di lagi? sini nggak akan dicegat pengacara, nggak Terlalu akan. konyol. Seperti itu Iya, terlalu konyol. Kita mengagung-agungkan kesaktian sementara kita sodorkan kepala desa dan juga pengacara ke depan sebagai tameng. Itu kagak kagak gentle menurut gua ya. iya, Kemudian biasanya orang kan jago kandang nih kayak gua, kagak berani kemana-mana, jago di kandang sendiri. Lah dia di kandang sendiri aja kagak jago. Seharusnya kan di kandang sendiri juga harus berwibawa iya, dong. Bapak kepala hmm, desa geser dulu, ini tamu saya. Biar saya ngomong dulu sama dia. iya Nah, seharusnya kemudian seperti itu. teman-teman yang lain, hey stop dulu, jangan. Iya, Nah, iya ini seharusnya actingnya gitu. ini actingnya di depan jangan, tetapi di belakang udah di set. Gua tahu betul tuh udah di set. Di depan Oh memang gitu. begitu. Itu namanya Iya. pencitraan. Nah, Hmm, jadi kalau misalnya pas kedatangan Marcel hari itu baik-baik, tidak ada masalah, pasti akan mengarah kepada pembuktian. Alternatif kedua mereka kalau sempat tidak ricuh kemarin, itu dipersilahkan masuk, kamera di off. iya itu yang Dan bahaya. pertanyaan yang dan pertanyaan yang mereka akan tanyakan, ngapain lo ngurusin urusan kita? Lu siapa? Tuh, itu Iya. pertanyaan yang udah mereka persiapkan. Hmm, Nah, kalau kagak percaya, tanya sama Udin. Kalau dia berani jujur, silahkan. iya, iya. Betul nggak seperti yang TIJ bilang? Lu kan mau kabur. Udin, lu mau kabur. Gua udah bahas lu 3 hari sebelum kedatangan Marcel. Supaya lu kagak kabur. Lu makan pancingan gua, Din. Hmm, Ah, iya, hari itu juga nggak mau keluar dia.
Ah, ya kan? Tahu gua Din. Udah hafal betul Din. Gua permainan dukun ini, kelicikan dukun ini sangat paham sekali Sel. Jurus Hmm. jurus ngelak jurus ngelaknya itu mulai Oh, by dari out ya. beralasan goib. Misalnya nih, ini kok nggak terbukti. Oh, kamu nggak tulus. Solawatmu nggak bener. Hatimu nggak tulus. Coba kalau tulus pasti berhasil. Misalnya kita dikasih benda apa jimat, disuruh amalkan atau apa, tiba-tiba nggak kebal, kita kan minta pertanggungjawaban. Guru, ini kok Iya. nggak kebal? Lah kamu nggak lempang hatinya, itu alasan ngeyel Hmm. dari produk Iya, halu iya. yang mereka jual. Nah, Iya, jadi iya. kita sangat memahami akan hal itu, saudara. Iya. Kacau Dan gini tidak? Bang Tejo. Bang Tejo gini. eh Kalau misalkan gue nih punya ilmu yang beneran asli dan itu pengobatan santet, misalkan transfer ke kelapa penyakit, terus di dalam kelapanya ada paku dan sebagainya, dan Mm-mm. gue pengen ngebuktiin ke orang, secara Mm. logika, secara keberanian gue nggak akan minta lawan gue untuk nyiapin orang yang disantet. Gue Ya. akan menyiapkan diri gue, nyari pasien dari pasien gue, mana yang disantet yuk, kita datengin Marcel yuk, mana yuk, kamu yang disantet, nah ini saya lihat kamu disantet nih, yuk kita datengin Marcel nih, kita datengin dia nih, dia kan nggak percaya santet nih, sini saya transfer, kan gitu harusnya Mhm. pembuktian. Lu ini kok, Masa kan tiap dia yang, masa iya, masa iya, pasien mas, ribuan kagak ada satu sebagai sampel. iya makanya, masa gue yang disuruh nyari ini pasien yang kena santet, orang gue kagak percaya santet goib. Kan sihir beda ya. Kalau gue membedakan santet dan sihir. Gue nggak percaya santet metode goib. Karena gue tahu rahasia santet itu sendiri sih. Tapi gua kalau masalah santet yang gua tahu ya, eh, Iya. ilmu santet yang paling berbahaya sekali bagi gua itu kopi Apa tuh? sianida. Iya. Iya. Itu Itu udah mah sering tapi gua bahas. ketahuan medis. Tapi itu ketahuan medis. Nah, kemudian ada yang menggunakan bahan-bahan dari alam ya, bahan-bahan dari alam yang Ada. tidak terdeteksi. Nah, Iya. Yang misalnya, ya, apa? Yang ini bang, lanjut lanjut. yang racunnya, kalau kalau orang Jawa sih, karena gue orang Jawa ya. Jadi gue tahu tradisi-tradisi Jawa. Kalau orang Jawa tuh mau minum kopi tuh zaman dulu diginiin dulu untuk ngelihat ada racunnya atau enggak. Nah, kalau ada bayangan jempolnya berarti aman. Tapi kalau nggak ada bayangannya berarti itu ada racunnya. Nah, itu racun-racun yang itu tuh yang nggak ketahuan medis. Hmm. Ciri-cirinya muntah darah dan sebagainya. Dan banyak, Gitu. tapi jangan dibahas untuk itu. Jangan, Itu jangan. Nanti justru bahaya, Bang. justru ya mengajarkan orang untuk bagaimana membunuh tanpa terdeteksi. Iya, itu Nah, yang sebenarnya disebut membunuh tanpa menyentuh ya, pakai racun itu. Kan pakai racun nggak nyentuh korban ya kan? tapi lu tahu nggak racun yang paling berbahaya bagi para doboler sekarang? Itu Oh, santet racun yang yang paling paling berbahaya. berbahaya. Apa Santet tuh? yang paling berbahaya itu lambe ireng. Kalau terkena ini Oh, langsung sih panggil pengacara. Mana buat laporan? us, LP, LP, LP. Kalau LP. udah kena sengatan ini. Ya. Nah, kemudian sedikit sel. Apa Kita tuh? serius juga nih ya. Sambil bercanda Hmm. aja ya. Iya, Serius iya. sambil bercanda. Lu kan kemarin dilaporin tuh. Gue tahu itu. Apa Nah, gue dilaporin kan apa? nyimak. Dilaporin masalah yang lama itu. Masalah Oh iya, menghina silat. iya, Kemudian masalah perdukunan lah mereka tidak terima. Lu iya, membawa-bawa nama dukun misalnya. iya. Tapi gue simak nih video lu. Gue simak Hmm. dari awal video termasuk yang pembahasan yang ada potongan video Samsudin. Ini sedikit ya, mungkin yang belum nonton ya. Di situ kan kalau gue lihat kagak ada delik. Bahkan justru yang mengatakan lebih dalam di situ kan ada ulasan yang lu ambil dari video yang di reaction sama orang. Kalau Iya tidak betul. salah Bapak Gumilar ya, Bapak Gumilar. Iya, Ah, jadi beliau yang reaksi, kemudian lu ambil itu kan banyak suara-suara dari Bapak itu. Nah, iya, kemudian mereka mengambil celah atau menganggap bahwa itu merupakan ada unsur delik ya, bahwa Marcel telah melakukan pencemaran nama baik bahkan menuduh orang sebagai penipu begitu. penipu. Nah, lu kan bilang di situ jelas-jelas kalau misalnya ini pengobatan menggunakan sulap, kemudian menggunakan meminta uang, maka ini Iya, adalah penipuan.
Iya, Tetapi betul. kalau yang dilakukan ini bukan bukan sulap dan Ya. ini bukan penipuan dan tidak minta uang misalnya, makanya Iya. buktikan. Kan begitu. Yuk Iya. kita buktikan. Iya, Kalau betul misalnya begitu. itu bukan sulap, Nah, itu benar kan, makanya tinggal dibuktikan. makanya saya Nggak lihat ada penilaian. Bapak Parno ini terlalu parno, kurang memahami apa ya, kurang memahami narasi yang ada di situ. Makanya dia akhirnya kan gagok sendiri, buntu. Iya. Dia Iya. yang pelintir, dia yang larang jangan dipelintir. Kan itu sangat Nah, membagongkan itu. ya kalau saya bilang ya. Iya, makanya di situ pada saat itu kan gue banyak diem ya, karena menurut gue ini udah nggak sehat lah. Kayak apapun omongan kita puter balik, di bahkan omongan dia sendiri pun tidak disetujui sama dia sendiri. Jadi untuk Betul. apa diladenin? Makanya gue banyak diem aja di situ. Karena Lu tahu nggak kenapa tak itu? Lu tahu kenapa nggak? apa? Karena mereka tidak menggunakan akal sehat. Kalau Nah itu. menggunakan akal sehat, pasti akan menjunjung tinggi yang namanya kebenaran. Iya. Tidak berani Kalau dia misalkan membodohi, menipu. Iya, kalau misalkan gini Bang, misalnya datang nih, Mas Marcel, ada kepentingan apa nih ke sini? Oh ya Mas Marcel, yang kemarin tuh video Mas Marcel tuh pasal sekian, melanggar pasal sekian, dan di menit sekian, ini Ya, bisa kena nih gitu. Dan Mas Marcel datang ke sini pun harus ada persetujuan. Kan enak ngomongnya gitu kan. ya. Nah itu baru gua layanin debat. Tapi ini belum apa-apa kok ya. Nggak ada penyebutan pengetahuan-pengetahuan sama sekali. Ini yang ada emosi-emosi doang gitu. Jadi ya udah Ya, diam apalagi aja, karena prinsip mm-mm, gue adalah laki itu tanding kalau sebanding. Bagi gue dia nggak sebanding. ya, iya. Seharusnya kan kalau sudah memperkenalkan diri sebagai konsultan hukum atau bahkan kuasa hukum, itu harus memahami. Misalnya dia Ya, mengatakan bahwa Anda telah memfitnah, dia tidak boleh mengatakan begitu. Kalau dia orang hukum, dia harus iya mengatakan betul. diduga Anda telah Diduga. melakukan pencemaran nama baik. Kenapa? Ya, Karena itu ya, belum ada kepastian hukum, belum ada peradilan. ya, ya. Kecuali Nah, kalau hakim sudah memutuskan, baru boleh dia ngomong seperti itu. betul betul. Sebenarnya kata-kata yang menjudge itu kata-kata dia sendiri. Yang menuduh gue fitnah itu fitnah di sebelah mananya coba? Iya kan? Mm-mm. Sebenarnya Ya, dia sendiri yang menjudge. Kalau gue kan nggak menjudge si dia tuh penipu dan sebagainya, enggak. Gue kan bilangnya mm, kalau ini menduitkan, ya ini penipuan. Tapi kalau tidak menduitkan, mungkin memang pasiennya ini udah diingetin, Bu, Ibu nggak sakit, nggak disantet, Bu, Ibu nggak diguna-guna. Atau Pak, Bapak mm. nggak diguna-guna, nggak disantet. Tapi pasiennya tetap ngotot, saya disantet, saya diguna-guna. Ya memang mau nggak mau, ya udah pakai trik aja untuk menghancurkan kepercayaannya. Tapi tidak layak untuk diuangkan. Kayak misalkan dipromosikan, terima transfer penyakit ke kelapa. Wah, terima transfer penyakit ke kambing. Ini kan apalagi transfer penyakit yang ke hewan ya. Itu kalau kamu tahu rahasianya, aduh, gue pengen pengen bahas itu. Tapi kan kalau di ilmu merah harus dipraktekin ya. Sumpah gue nggak tega sama hewan ya bang. Betul, itu Dicekokin, dikasih, betul, betul, biar busuk itu, biar busuk iya bagian dalamnya. dicekokin. Iya kasihan Betul. banget. Bahkan beberapa kejadian ya, kayak misalkan yang dalam binatangnya ada paku, ada baut. Mm-mm, Itu bayangin mm-mm. lu, daun. Aduh, masa ya gue kasih tahu nanti ada yang praktekin lagi. Di, intinya dicekokin lah pokoknya lah. Nanti kalau gue kasih tahu malah banyak yang praktekin lagi. Bahkan ada Kasihan bahan makanya. kimia, bahkan ada bahan kimia yang sengaja dimasukkan ke dalam tubuh hewan supaya dagingnya membusuk. Bayangkan hewannya masih hidup, tapi Iya, disiksa dengan dikasih cairan tertentu supaya membusuk dagingnya. Seolah-olah iya, penyakit yang ditransfer dari manusia masuk ke dalam hewan itu, di hewan itu. bagian yang terjadi infeksi dan segala macam itu, kan sangat tidak Iya, manusiawi. ih kasihan banget gitu loh kan. Kalau untuk makanya gue pengen bahas itu tapi nggak tega kalau gue praktekin. Kalau gue ngomong doang nanti dianggapnya, ah lu ngomong doang lu gitu. Mana buktinya? Kalau dibuktiin nggak tega gue sama binatangnya. Cuma ya, ya paling makanya di sini doang nih gue bisa ngomong kayak gini karena kan di sini bisa ngomong aja kan, bukan ilmu merah. Kalau di ilmu merah harus Ya, dibuktikan soalnya. ini pencot, pentak Iya bacot. pencot. Iya makanya kita di pencot ini bisa eh, mengedukasikan hal-hal yang tidak layak untuk dipraktekkan gitu, tidak bagus untuk dipraktekkan atau Ya. dibuktikan.
Ya. Pokoknya kasihan lah kalau yang transfer penyakit ke kambing, ke ayam ya. Yang biasa jadi korban tuh kambing atau ayam tuh. Aduh, kasihan betul hewannya. Dicekokin. Jadi begini, teman-teman semuanya, yang terlanjur atau yang masih istiqomah mengikuti dukun-dukun yang mengatasnamakan agama ya, kita Hmm. itu ngomong ini sesuai dengan apa yang kita ketahui. Kalau Ya, memang salah, ya silahkan kalian membantahnya dengan pembuktian. Gitu. Misalnya ya, saya PIJ nih, bacot doang, tidak ada pembuktian. Silahkan kalian yang membuktikan. Minimal, ini ya, minimal pembuktian kalian adalah dengan cara melaporkan saya telah memfitnah kalian. Nah, itu jangan diwacanakan, langsung saja. Nggak usah lama-lama iya. diwacanakan, karena saya tahu saya memberikan banyak delik untuk kalian. Kenapa? Supaya ini semakin em, terpapar luas, semakin kelihatan begitu. Ya, Iya. karena By the way ini Bang, misalnya, apa? ya, ya, Hmm. Ya, lanjut lanjut Bang, Bang. Sorry, sorry. Lanjut. karena begini, karena misalnya kalian mengatasnamakan ilmu laduni atau mengatasnamakan ilmu hikmah dan segala macamnya. Untuk kita yang pernah belajar, walaupun belum ahli, setidaknya Hmm. tahu arahnya kemana. Yang kalian tunjukkan dengan merek yang kalian tempelkan di situ nggak cocok. Makanya kita paham bahwa itu palsu. Ya, rokok Marlboro dimasukkan ke dalam bungkus rokok lain, itu juga bagian daripada pemalsuan. Teman-teman Iya. yang rokok enceran ya, hati-hati. Pemalsuan itu. Nah, kita Iya. kita sangat memahami itu, saudaraku, bukan asal bacot saja. Dan kita pertanggungjawabkan. Misalnya menyangkut teknis ini. Waduh, keris petir. Ya Bukan, mungkin bukan, Bang bukan, TJ Del. atau enggak, di sini ada penontonnya Bang TJ, mungkin ada yang mau diterapi jarak jauh pakai keris petir. Asik. Saya aja nih. Oke, oke. Bang TJ nih, Hmm. sakit apa Bang TJ? Keluhannya. Saya sering mengalami sakit kepala sebelah. Hmm. Mungkin malam ini dengan pengobatan daripada Ki apa namanya gelarnya Ki apa? Oh, Kisutra Shimizu. Ki Sutra Shimizu. Silahkan Iya. diobati. Mudah-mudahan kepala saya tidak hilang sebelah ya. Seperti Oh iya. sebelum-sebelumnya saya berobat ke Ustadz Dukun. Setelah itu saya hilang kepala sebelah. Untung otak nggak Oh iya. hilang. Iya. Uh-uh. Kali ini yang Uh. kali ini yang saya akan hilangkan kayaknya akal sebelah hilang. Akal Jangan, yang akan karena hilang. gini, ya Aristoteles mengatakan manusia itu adalah hewan, Hmm. ya, hewan yang Oh, berakal. Maka oh maka iya. kalau manusia itu bisa memungsikan akal dengan semaksimal mungkin, itu yang membedakan dia dengan hewan. Hmm. Ya, silahkan, silahkan. Saya pingin diobati, Oke. sering sakit sebelah kepala. Kepala yang mana nih? Ada dua kepala di sini. Ada Hmm. kepala dengkul, ada kepala dengkul, ada kepala ini maksudnya. Iya. Jangan negatif dulu. Enggak, itu Silakan. kalau kalau saya lihat, bentar saya terawang ya. Itu kepala yang satu lagi tuh terlalu kecil ya. Yang agak besar saja ya. Nah, ini yang pakai topi Oh, itu tuh, ya, itu topi atau apa? penerawangan Anda salah. Oh, salah. Ini benar loh. Ini kan kalau Itu yang kalau Bang TIJ. Oh, enggak, bentar. itu Ini yang saya terlihat lihat. yang terlihat kecil itu bijinya, bukan kepalanya. Bentar, kalau saya terawang nih Bang TIJ ini yang di mobil kalau kebelet pipis nih nyarinya botol Yakult nih ya. Botol Yakult. Enggak lewat. Apa? Botol Harus Kratindeng. harus harus botol minimal galon lah, yang VVIP Oh, pintunya. oh, aqua galon ya kalau nge-fit galon. Oh, Iya ya, oke, oke. oke, Saya silakan. lihat dulu. Silakan. Bentar, saya terapi nih ya. Saya sering sakit kepala sebelah. Ini saya lihat mungkin wah ada gangguan ya. Memang ada kiriman nih dari Santet Express. Wah, ini perlu saya obati ya. Boleh. Ini pakai keris petir ya, namanya ikhtiar ya. Ya, ikhtiar. Kalau masalah sembuh mah nggak bakalan. Rugi pasti. Rugi pasti. Pembersihan, oh ya by the way, udah bayar ke admin saya belum pembersihan 5 juta? Udah bayar belum?
Udah semua penyakit pun udah diomongin tadi. Oh, udah. Oke, oke. Nanti kalau ini nggak Makanya pas sembuh, tahu iya, nanti kalau ini nggak sembuh, pakai keris petir saya nggak bersih-bersih, nggak sembuh-sembuh, nanti balik lagi, beli tasbih ya. Beli tasbih mm-mm. ladungu. Ya, beli tasbih ladungu Jangan ladungu, 5 juta. jangan ladungu, ladusing. Oh, Kalau ladungu tidak dungu ladusing. artinya. Oke, Mm-mm. ladusing ya, oke. Tasbih ladusing ini 5 juta juga, buat penjagaan diri biar nggak disantet lagi. Eh, Tapi Ki, saya nggak punya uang. Saya jual tanah dulu ya. oh iya, boleh, boleh. Nanti Nggak kalau apa-apa udah kok. jual Ntar. tanah, kalau Mm-mm. udah jual tanah, nanti tenang aja. Kalau misalkan nggak sembuh lagi, silahkan balik lagi. Nanti saya lihat lagi kemungkinan rumahnya yang disantet. Jadi perlu dibersihkan Di- nanti. di- di- Di rumah tuh, Ditutup dulu. Ditutup dulu kerisnya. Saya terjadi goncangan jiwa kalau keris itu wih, dibuka. Hmm. oh iya, iya, iya. Belum, Hmm. padahal ini belum, belum. Oh Jangan belum acting ya? dulu, Oh, belum gerak-gerak, jangan hmm. gerak-gerak dulu. Oh belum, belum ya. Belum, aduh. Sukseskan, sukseskan. Iya, Oke. ya, oke. Lihat baik-baik ya. Saya akan coba untuk mencari titik pusatnya dulu nih. Nanti ingat, kalau ini nggak belum sembuh, balik lagi ya, beli tasbih. Kalau belum sembuh juga, balik lagi, nanti saya akan Tapi bersihkan Ki, rumahnya. tapi Ki, semua tanah sudah dijual. Tinggal tanah yang dekat WC yang belum dijual. Segini Waduh, ukurannya. nggak laku dong. Pembersihan rumah Laku. soalnya, pembersihan rumah 15 juta soalnya. Iya. Jadi Nggak memang apa-apa. ini Nggak apa-apa. nggak apa-apa ya. Ya Saya semoga ambil uang dari ikhtiar nih. saya ambil uang dari Apa? rentenir. Nah, saya ambil uang dulu dari rentenir. Kemudian Ya. nanti kalau saya nggak bisa bayar, kasih saya jimat bisa menghilang ya. Oh iya, tenang aja. Bisa, bisa. Mm-mm. Nanti saya kasih jimat ketika rentenirnya datang, nanti dicegat oleh penga nggak ada cara. Pecah ngarah. Kalau iya, pecangara. Pecah Kalau ngarah. pengacara kan banyak banyak acaranya. Ini nggak ada acaranya, pecangara Ya, pecah jadinya. ngarah. Iya, Ya. betul. Nanti kalau rentenir datang, saya hadang pakai pecangara itu. Oke, tenang aja, saya Mm-mm. kasih nanti. Coba saya cari dulu nih ya, pusatnya nih ya. Oh, ini kru dong yang mencet remote dong. Masa gue yang mencet remote? Ah, gimana sih? Pencet lah, kerja tim. Ya udah deh gue aja. Ini karena sendiri nih. Coba gue cek nih ya. Nah, ini di sini nih pusatnya nih. Siap-siap, rasakan ya, rasakan ya. Nah, ayo dong, Enggak lompat dong, lompat dong. yang sakit kepala sini, bukan kepala bawah. Oh, Kan kepala bawah salah ya, salah. lompat-lompat. Salah Salah kepala. kicker ya. Coba, coba, coba. Oh, Nah, kalau gue jujur-jujuran aja ya. Nih, gue pencet. jangan Di lupa sini nih. mendesah. Jangan lupa mendesah. Oh iya, benar-benar. Sama-sama gini ya, sama gini. Biar dikira doa ya, biar dikira doa. Yuk. Hah? Oh. Nah, wah ini. Wah. Wah, ini kayaknya bentar-bentar. Waduh. Wah, bentar-bentar. Tolong Ki. Tenang-tenang, saya setrum. Nah, tuh, udah lepas. Hampir Gimana saja. gimana? Hah? Iya, iya tuh. Bentar-bentar nih dari kemarin belum dicas nih. Aduh, baterainya masih ada nggak nih? Takutnya habis. Jangan itu, Aduh. jangan dibilang baterai, hodam. Oh, kodam. Oh, kodamnya takut habis ya. Ini gue offin dulu Hodam ya biar lagi, nggak habis. Ya ya ini kan hodamnya kan lagi ada mati. tombol. Ya, ini kita offin dulu aja ya. Biar biar buat pasien berikutnya soalnya takut baterainya habis. Kita offin dulu. Jangan baterai, hodam banyak yang Oh ya, lihat. kodam. Oh iya, nggak boleh nyebut, nggak boleh jujur ya kalau jadi dukun ya. Astagfirullahaladzim. Lupa Hodam saya tuh. artinya kan pembantu. Hodam artinya kan pembantu. Yang membantu mengalirkan Iya, listrik di situ kan baterai. Boleh dong iya dibilang betul. hodam. Iya betul betul betul. Jadi gimana? Tadi sakit kepalanya hilang kan sudah? Begini, setelah saya pikir-pikir dengan Iya, akal saya, ya Ki ya, iya, iya. Oke. seharusnya saya tidak perlu berobat kalau sakit kepala. Apa dong? Kenapa?
Kenapa tuh? Karena dengan adanya sakit kepala, berarti saya harus Hmm. bersyukur. Karena Oh, saya kenapa? masih punya kepala. Coba kalau nggak Ah, punya iya betul. kepala. Iya, betul, betul, betul. Bisa jadi eh, malah sakit yang lain ya. Iya. Iya, benar, benar, benar. Jadi Nah, jadi ini ini gimana uangnya ditransfer? Mahar. mahar, mahar. Maharnya Oh, ditransfer atau jangan, jangan ditransfer. Karena kalau ditransfer nanti ada bukti bayarnya. Kamu jadi bisa laporin saya nanti kalau transfer. Kamu bayar harus cash. Biar kamu nggak punya bukti apapun buat laporin saya. oh iya. Ya, bayar Ya cash sudah di kalau admin kalau, nanti ya. kalau begitu ya sudah, Iya. kagak apa-apa. Nanti Kalau nanti iya, nanti saya jual tanah dulu ya. iya. Kalau kamu bayar cash kan kamu jadi nggak berani lapor kan. Makanya saya berani nantangin kalau ada korban yang merasa dirugikan, silahkan lapor. Lah, wong kamu nggak punya bukti bayar kan. Makanya kamu Tapi nggak Ki, berani kan. tapi Ki saya udah mengikuti semua anjuran dari Ki. Saya Hmm. terapi sudah, kemudian pemagaran goib ya. Iya, iya. Kemudian pembersihan rumah juga sudah. Cuman yang anehnya Ki, Hmm. bersihin rumah kok pakai paku Ki. Biasanya kita bersihin rumah pakai sapu. Ini kok pakai paku. Itu yang saya nggak paham. Loh, itu Rumah, memang rumah. betul. Tapi Kalau kamu apa? yang lucunya lagi, biasanya saya pakai tisu buat bersihin muka. Ini kok bersihin rumah pakai tisu? Nggak paham Loh, saya Ki. itu. Nah, itu kalau bersihin rumah pakai sapu itu akal, bukan hal goib. Kalau pakai paku ini hal goib. Hal goib itu tidak bisa dimasuk-masukin akal, nggak bisa, nggak bisa. Oh gitu Kayak ya contohnya Ki. gini, kayak contohnya gini, Berarti kayak contohnya gini. saya nggak boleh banyak nanya ya Ki. Nggak boleh banyak nanya ya Ki. Oh, nggak boleh, nggak boleh. Kamu Pantang-pantang ya Ki ya. penasaran, penasaran tuh nggak boleh. Penasaran nggak boleh. Oh. Pembuktian juga Penasaran nggak nggak boleh. boleh, jangan dipelintir-pelintir. Penasaran nggak Iya. boleh. Nah, Loh, itu siapa yang artinya bilang Anda nggak boleh? menantang saya. Saya Siapa yang sakit bilang sekali nggak boleh? hati saya sakit hati kalau dibilang tidak punya pekerjaan. Memang saya Oh kenyataan iya. seperti itu. Nah, ini kalau misalkan belum sembuh, kamu masih belum sembuh penuh kan? Iya, Belum ya? belum, Ya, belum. karena saya lihat nih memang santetnya bukan hanya di badan kamu aja sekarang. Ini ada di rumah nih, di rumah kamu nih udah mulai merasuk ke rumah-rumah. Nanti gini, Iya. nanti ketika pembersihan rumah, saya datang ke rumah kamu, itu biayanya 15 juta ya. Ketika sampai rumah nanti saya izin ke kamar mandi dulu ya buat naruh ini nih. Buat naruh ini di atas loteng. Nanti saya izin ke kamar mandi, kamu ngobrol sama kru saya. Oke? Boleh, boleh. Tapi jangan di Boleh kamar ya? mandi, di bawah kolom tempat tidur aja. Loh, ya nanti kan saya pas izin ke kamar mandi ngelewatin kamar kamu ya, saya lemparin ini. Ya, jadi Oke? kamarnya jangan dikunci ya Gia. Nggak boleh, nanti energinya tertutup. Mungkin bisa jadi kan di kamar itu kan Ki, ada yang dikirimin. saya mau konsultasi sebentar, keluhan di rumah. Rumah saya itu, rumahnya Heeh. kan atapnya itu pakai seng. Hmm. Jadi kalau saat cahayanya panas, itu Hmm. kan panas sekali sengnya. Hmm. Kemudian pada saat mataharinya meredup, itu ada bunyi Hmm. kertak 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 kertak. Itu apa ya? Oh, itu udah fix itu guna-guna itu. Santet itu Guna-guna ya. guna-guna. Heeh, Hmm. guna-guna. Terus Jadi terus memang harus saya kalau saya ke apa? kamar mandi tuh, kalau saya ke kamar Heeh. mandi, saya siram itu Hmm. kepala saya basah. Berarti saya sakit ya? Hmm. Iya, berarti sakit itu guna-guna juga itu. Memang guna-guna. Hmm. Ini yang guna-guna tuh orang terdekat. Iya. Oh, Memang oh, kayak gitu. Makanya nanti ketika saya pembersihan tenang aja. Pada saat baru saya datang, ya. Nanti kan kamu di hmm. dalam tuh. Pas saya panggil, Ya, nanti saya lemparin ini dulu ke loteng kamu gitu ya. Saya lemparin ke loteng. Terus nanti pas kita ngobrol, saya izin ke kamar mandi. Terus nanti saya lemparin tisu yang udah ada bubuk PK-nya, saya lemparin ke bawah kolong, ya. iya. Terus 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 tidak jauh nah, dari kandang ayam saya itu ada pacul, ada cangkul untuk nanam buhul juga boleh itu di situ. oh iya boleh boleh nanti itu urusan kru saya Heeh. kalau itu nanti pas kita ngobrol kru saya yang kerja. Ya itu mah Iya, gampang. Ya bisa ya nanti bi- ya. Oke ya. bisa, Jadi nanti bisa. jadi nanti abis dari kamar mandi baru kita baru syuting live. Oke?
Mm-mm. Habis saya dari kamar mandi, syuting live, nanti saya akan coba, wah saya merasakan, wah bendanya ada di sini nih. Nah, nanti yang saya lempar-lemparin itu ketika izin ke kamar mandi tadi, saya ambil-ambilin lagi, tenang aja. Nanti Boleh nanti ya? dukunnya dipakein masker kan, biar nggak Oh ketahuan. iya, oh iya dong, pakein masker dan pakai wig, tenang aja. Pakai masker dan Mm-mm. pakai wig. Wignya tuh yang abu-abu ada. Terus biar Weeknya itu sekali ya, weeknya sekali apa? atau 2 kali? Oh, sekali dong, jangan 2 kali. Kalau 2 kali Ya week nanti. ya. Iya, iya. Itu khusus pasien wanita, wignya 2 kali. Oh, oh ya ya ya. Iya, Dipahami, iya, dipahami. Leres, iya. leres, leres. Nanti, Ye. oke, oke. Jadi nanti jenengan, jenengan ini nanti, saya live itu setelah itu ya, saya dari kamar mandi, tenang aja, barang-barang yang saya lempar nanti itu memang caranya seperti itu. Cara untuk menyerap energi di situ ya dengan cara barang-barang yang saya lempar. Seharusnya jenengan nggak tahu saya lemparin itu, tapi karena saya jujur nih Ya, saya kasih tahu aja. Iya. iya. Yang Jadi kesurupannya nanti, saya atau anggota Aki nanti. oh, kru saya itu gampang. Ini keserupannya 500.000 kok, udah tenang aja bisa. Keserupan nanti dia Yang seolah-olah, penting, weh, nyari-nyari. yang penting saya bayar ke jenengan itu cash ya. Oh iya harus, biar jenengan tuh nggak punya bukti apapun untuk laporin saya. Kalau Iya, bayarnya nyicil boleh nggak? nyicil nggak boleh. Nanti kan nyicil transfer Tapi yang ada malah. tapi kata kata Aki kemarin kalau memang mau bayar nyicil boleh, tapi harus jadi dukun santet di kontennya. Oh iya bisa, bisa itu. Harus nginep dulu Hmm. di sini, di tempat Aki. Oh, Ingat, baca dulu nggak mantra nggak Aki tuh, baca dulu nggak usah mantra KTP Aki. kan? Jadi nggak perlu, Kalau saya yang kalau saya nginap nggak perlu kan? Karena nggak bukan perlu. Nanti, karena iya bukan. mm, mm, mm. Bisa nanti di episode 1 pakai wig warna abu-abu, di episode 2 pakai wig warna yang agak pendek dikit warna hitam. Di Mm, episode 3 nanti kamu jadi pura-pura jadi pasiennya ya. Oke ya. mm, iya iya Oke ya. Iya iya. Nanti boleh boleh. kalau mau nyicil nyicil pakai konten saya aja gampang gitu. Nanti saya Oke, nanti ketemu pada, sama bapak yang ubanan itu, yang pakai tas lempang itu, yang ubanan itu saya ketemu sama beliau. oh enggak, dia udah terlalu banyak memerankan soalnya di episode sebelumnya. Oh, enggak, dia Nggak bukan bisa. manajer, Bukan, bukan, bukan. tukang tukang Itu pukul. memang, oh enggak, bukan. Memang itu pemeran dari kita memang. Ya, itu, Oh, iya. oh ya baca dulu dong tadi sebelum sembuh tuh ada mantra Aki. Ini kan saya Iya, tuh Ki Sutra Shimizu. Harus baca iya. mantranya tuh ini dibaca 1.000 kali sebelum tidur. Baca mantranya Hmm. adalah sedotannya kuat, semburannya kenceng gitu. Sedotannya kuat, Itu semburannya sambil harus sambil nahan napas enggak? apanya? Satu nafas enggak? Oh iya, satu nafas per satu nafas itu Sedotannya kuat, lim- semburannya gimana gimana? Diulangi, diulangi. sedotannya kuat, sedotannya kuat, semburannya kenceng gitu. Sedotannya kuat, sembuh. Itu bukan iklan pompa air. Bukan, Ki. bukan itu mantra Aki itu. Bukan. Itu mantra Aki. Agar sedot energinya tuh kuat, menyembur energi negatifnya tuh kencang. Jadi bersih. Seperti itu. Enggak sama Sedot kayak energi tetangga itu saya. Tetangga apa saya tuh? itu kalau mutarin TV itu nonton iklannya doang. Itu kayak iklan pompa air. Oh, bukan, Sedotannya bukan. Itu kuat, mirip. semburannya kencang. Bukan, itu mirip doang. Mirip, mirip. Mirip. Oh mirip. Berarti itu palsu ya? Yang asli yang ini ya? Ah. Oh iya, betul. Itu bukan palsu. Itu memang mirip aja. Itu memang mirip Hmm. aja, betul. Karena memang kita tuh punya Oh eh, berarti gini. arti. Berarti itu sulap ya? Kalau ini ilmu goib ya? Iya, betul. Oh, Betul. oh hampir mirip. Tapi yang Hampir. itu Iya, sulap. Yang ini, iya, yang ini betul. ilmu goib. Ilmu asli. Iya, Oh, karena memang memiliki arti yang terus, sama. nggih, Sedotan nggih, nggih. energinya kuat, semburan energi negatifnya tuh kenceng. Jadi bersih, hidup jadi penuh dengan hal positif. Seperti itu. Ya. Itu dibaca. Nah, kalau misalkan nggak sanggup baca 1.000 kali sebelum tidur selama 30 hari, ya itu harus membersihkan rumah, biayanya 15 juta. Jadi biar kru-kru saya aja yang melakukan. Misalnya kalau Gimana? saya Mau, bacanya malam nih, saya bacanya ah, malam kan 1.000 kali, baru sampai lima ya, ratus diajak bobo sama bini, itu boleh lanjut ya. setelah itu nggak? Oh, enggak.
Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Makanya Bisa ya. kalau mau saya aja yang melakukan nih, saya bantu jenengan nih. Saya bantu panjenengan biar nggak terlalu sulit menjalankan amalannya, biar saya aja yang menjalankan. Tinggal bayar ke admin saya aja, tapi cash nggak boleh transfer ya, karena biar nggak ada bukti bayarnya. Gimana? Ini kayaknya WC pun harus dijual, bukan cuma Oh tanah dekat iya, WC aja. oh iya betul. Karena memang ini untuk ikhtiar, biar kita tuh benar-benar bisa totalitas sembuhnya. Soalnya Ki, gini Ki, itu saya sudah sangat kepepet sekali, uang sudah habis. Kemarin kan Hmm, beli apa? Beli minyak, beli batu, iya ah, iya. batu mustika itil, terus minyak pelumas sama apa itu udah banyak sekali saya beli. Kok saya nggak sembuh-sembuh? Ya memang itu belum aja, belum. Kamu mungkin kurang percaya. Makanya harus Oh, percaya gitu, harus benar-benar yakin gitu. oh. Jangan percaya sama yang lain, percaya sama itu aja, sama saya aja. Intinya intinya pengobatannya ada badaknya kan? Oh ada, ini asli, Oh, betul, iya. betul. Ya, yang penting amalannya kalau misalkan nggak mau sulit, ya saya bantu. Biar panjenengan tuh nggak terlalu inilah, nggak terlalu Tapi sulit Ki, menjalankan. walaupun penyakit saya nggak sembuh, Hmm. saya sekarang rasa percaya diri itu sangat kuat sekali. Bahkan Hmm. saya sekarang eh, selama mengamalkan ilmu dari Aki, itu saya kebal Ya. malu, Ki. Oh iya, memang itu Hmm, luar biasanya begitu. Itu adalah iya, efek positifnya itu. Jadi kebal berarti malu. sudah terasa ya, sudah mulai aktif ya di Iya, tubuh saya ya. udah mulai aktif, Hmm, betul, 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 betul. Jadi kalau untuk, iya. oh ya, saya mau beli sekalian nggak buat biar panjenengan nih terjaga, biar panjenengan nih kalau misalkan ada yang berusaha melukai, biar terjaga juga. Ada tasbih kebal, mau nggak? Kan kemarin Nanti, katanya itu mau mau dijadikan oleh-oleh. Oleh-oleh oh masa enggak, mahalin lagi? ya ini untuk biaya ini loh, biaya pembesaran ini Itu tempat aki yang tas yang tasbih itu bangunan. tasbih yang mustika air mata buaya ya? Iya, iya. Jadi ini memang itu bukan saya jual, ini nggak menjual. Ini biar panjenengan membantu sedekah untuk pembangunan mobil Alphard saya, untuk pembangunan motor sport saya, Pembangunan gitu. istri baru, istri muda. Iya, iya betul. Hmm. Iya, jadi memang ini Memba- bukan oh. bukan berarti saya nggak mungkin ambil. Saya mah, aduh, nggak tega saya ngambil-ngambilin uang. Saya mau Tapi membantu kemarin Ki, niatnya. Hah? kemarin Ki, saya kan nanya sama orang-orang sini, maaf ya Ki ya, saya tidak ngasih Ya, tahu. Saya tanya, ini asli nggak batunya? Katanya asli, hmm. terbuat dari plastik. Katanya, saya bangga sekali. Oh iya. Ini asli terbuat dari plastik, katanya. Wah, saya Iya, semakin yakin sama Aki. iya, Silakan Ki. pantangannya itu ada pantangan. Batunya itu jangan Mm-mm. didekatkan oleh api, nanti kodamnya mencair. Itu pantangannya. Hmm. Nggak boleh Kalau didekatkan oleh api. dimasukin kulkas bisa nggak Ki? Beku nggak dia? Boleh, Kodam boleh, boleh. nggak Enggak beku masalah kodamnya. dimasukin. Enggak beku. Iya, masih tetap bisa nyala kok dan bisa bergetar. Habis Tenang ini ada aja. potong kambing lagi Ki. Oh, tergantung itu biayanya beda lagi. Karena kan mahar untuk ya untuk ngebantu pembangunan inilah. Pembangunan saya lagi Soalnya banyak saya pembangunan. beda Ki. Saya bawaannya eh, Apa? Indigo. Saya Indigo. Jadi bisa melihat Oh, ada semacam apa ya namanya pangsit ya. Ada pangsit. Kalau saya lagi iya, duduk itu ada pangsit. Kata mereka iya, iya. itu saya harus potong bebek angsa masak di kuali. Oh, iya memang harus Mm-mm. seperti itu. Iya, Mm-mm. iya. Jadi gimana mau Iya. mau menjalankan amalan aja atau saya bantu panjenengan nih? Saya terserah sama Ki aja gimana bagusnya. Ya, lebih bagusnya sih memang saya bantu saja. Jadi panjenengan juga kan sedekah, hitung-hitung sedekah untuk pembangunan mobil Alphard saya, untuk pembangunan ini bayar bulanan preman-preman saya Mm-mm. itu pembangunan. Ya memang itu hitung-hitungannya sedekah. Dan panjenengan juga jadi nggak perlu ini kan, nggak perlu menjalankan amalan jadi nggak sulit.
Iya, saya kan kemarin curhat sama tetangga. Ini Hmm. guru saya tempat saya berobat itu dia tiap bulan beli celana dalam mahal. Saya udah bolong celananya. Katanya nggak apa-apa untuk guru. Betul ya, Ki? Gimana gimana? Celana dalam Celana bolong. dalam celana dalam saya udah bolong, nggak mampu Eh, beli lagi, Ki. Jadi katanya nggak waduh. apa-apa sebagai sebagai bentuk bakti kepada guru ya. Saya harus Iya betul. beli harus ngasih uang pembangunan celana dalam, pembangunan rumah dan tangga kepada guru. Iya nggak apa-apa. Ini kan Saya harus hitung-hitung sedekah. saya harus ikhlas Hitung-hitung sedekah. sekali. Saya ikhlas Iya. loh, Ki. Yang penting saya Iya. sembuh, Ki. Iya. Yang penting bayarnya jangan transfer ya. Bayarnya cash biar kamu nggak ada bukti bayarnya ya. Mm-mm. Oke ya. Karena kalau kamu ada bukti bayarnya bahaya. Nanti saya nggak bisa bilang lagi ke banyak Udah, orang. udah. Ada kodam yang kebakar tuh. Udah. Aduh. Jadi jadi kalau kita buat parodi seperti ini, wah kalian ngomong apa? Kalian udah gila. Kenapa? Karena nggak dililitkan sorban. Iya. Hmm, ya Hmm. kan? Iya Hmm, betul. hmm. Iya betul Padahal betul. padahal itu Itu yang lucu-lucuan terjadi. juga sama sama seperti yang Iya. kita lakukan. Cuman kita nggak maksimal, nggak main Iya. jatuh-jatuhan ke sungai, ya Oh kan? iya, ini perlu Nah, Bang, bentar perlu perlu di disclaimer bahwa hiburan yang barusan Anda tonton berdasarkan kisah nyata. Ada di Zimbabwe oh, kayak gitu soalnya Bang. Di Zimbabwe itu kayak gitu, ada penipuan kayak gitu. Nggak mau dibayar di transfer. Hokage Iya, juga gitu. iya emang bener ada. Nggak Hmm. mau dibayar Di transfer bikini terus biar di bikini apa? di bikini bottom lebih Ah, parah lagi. Itu uangnya lebih banyak diminta sama tuan Crab. Iya, iya iya iya. saya waktu itu kan Ki pernah ke Bikini Ah, Bottom. Sampai hmm, sana itu saya cuman makan Krabby Patty yang punya tuan Crab. ah. Saya di Kompas di apa? Di Palak. Hmm, iya Berarti iya ini iya. nggak ada apa-apanya Nggak ada apa-apanya, iya dibandingkan betul. apa-apanya. Mm-mm. Iya. Ini mah hiburan berdasarkan kisah nyata di Zimbabwe memang ada kayak gitu betul. Di Hokage Iya. ya memang Mm. biar biar si penipunya tuh bisa ngomong gini di Hokage tuh dia melakukan eh, pembayaran yang nggak mau transfer tuh biar si penipunya bisa dengan gampang ngomong ya silakan kalau ada eh, yang merasa korban saya laporkan gitu kan mau Oh, ngelaporin dari mana kan di Hokage memang begitu iya. penipuannya. Iya iya. Kalau di Ya Bikini udahlah Bottom lain lagi. Di apa tuh? Bikini Bottom itu disterilkan semua. Preman-preman di situ diservis semua. Itu Tuan Crab kan mata Oh duitan itu. Dikasih uang oh iya. banyak itu buat Tuan Crab biar aman. Jadi kalau ada yang datang Iya. dimintai KTP sama Tuan Crab. Oh gitu. Oh iya iya benar. Mm-mm. Memang Ilmu Tuan Kret kan Rajuni bisa. Gun Samsudin. Ya udahlah nih udah kemalaman nih Bang. Kita sudahi saja nih. Nanti makin Oke lah, banyak. kita lanjut Rogo Sukmo aja nanti ya. Iya. Oke oke oke. Mm-mm. Siap siap. Terima kasih Nanti lanjut. sudah merogoh kocek saya. Nanti kita rogoh Ya. Sukmo ya. Ya Oke, terima siap kasih siap. buat Martel yang sudah Ya. bersedia datang ke pos ronda yang sederhana ini. Walaupun ini pos Ya. ronda tidak dimintai KTP, pelayanannya tetap sopan. Walaupun melalui Siap. jalur gaib kita bertemu ya. Ah, Siap siap. sopan kan? Sopan kan pos ronda? Sopan kan orang Sopan. di sini? Ah, Iya iya bukan iya. minta KTP tamu, malah yang Iya punya pos ronda yang nunjukin KTP. KTP mana KTP? Nih KTP. iya iya. Iya. Kalau Oke, di pos makasih ronda banyak tuh Tel ya. Bang TJ, Kenapa? kalau di pos ronda, misalkan saya yang ditonjok, itu tangan saya yang diamanin tuh kayak gitu nggak? Karena saya pernah tuh datang ke Zimbabwe gitu. Saya ditonjok nih, dar. Kok saya yang diamanin gitu? Yang nonjok malah nggak diamanin. Tangan saya Oh, yang malah yang dipegang itu gimana? kalau di sini tidak ada menonjok tamu. Tamu adalah raja di sini, ya. Oh, Kalau iya di iya. kalau Iya. di Zimbabwe kan tamu adalah raja, mereka adalah dewa. Kalau di sini enggak, kita bukan dewa, kita hamba. Oh iya siap siap. Uh, Oke lah, ya, yos siap. yuk, Sekian terima aja kasih mungkin. banyak, Marcel. Mungkin Sama-sama. ada kata-kata untuk teman-teman semua.
Kata-kata sekali lagi di kehidupan berikutnya, Closing kalau statement. kamu ya, statement penutupnya adalah sekali lagi ingat baik-baik, saya pribadi Marcel Radival, pesulap merah Indonesia, dan Bang TIJ ini juga sering sekali bersuara sudah di YouTube untuk mengingatkan agar tidak percaya perdukunan dan lebih percaya ke agamanya masing-masing dan ke Tuhannya masing-masing. Ya, Jadi betul. nanti suatu saat di kehidupan berikutnya, kalau kamu ditanyakan oleh Tuhanmu, kenapa kamu malah lebih percaya dukun berkedok agama, dukun berkedok budaya, daripada percaya sepenuhnya ke Tuhan, jangan sampai kamu menjawab, saya nggak ada yang ngingetin. Gitu aja Ah. mungkin. Oke, dan dari saya sedikit ya, Sil ya. Apa? Tidak ada agama yang mengajarkan kita untuk bodoh, Iya, ya. Terutama di ya betul. kita yang beriman kepada Islam. Ya Agama betul kita betul. mengedepankan akal sehat, Iya, mengedepankan akal sehat. akal sehat. Tanpa akal, kita tidak akan maksimal menjalani perintah agama, teman-teman. Karena Siap, akal itu siap. sendiri dipelajari dengan akal. Kalau tidak punya Iya, akal, kita tidak bisa mempelajari akal. Oke? iya. Jangan mau Siap. dibodohi. Jangan mau Oke. dibodohi. Walaupun tidak pinter, setidaknya jangan mau dibodohi. Iya, betul, Sekian, setuju. terima kasih Marcel atas kedatangannya ke Pos Ronda. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.